Babi. Tema silakan Bang Sidik. boleh rendah. Tema. Bang Sidik angkat tema Bang, biar kita tenggelamkan nih ke septic tank. Silakan. Saya mau tema Al-Quran kali ini. Boleh Bang. Iya, Al-Quran atau Taurat, kitab yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yang otaknya nggak sehat. Tanya tentang Islam, mengapa harus menjadi Islam? Ingatkan? Ingat. Ya, jadi alhamdulillah Bang. Dari pencerahan-pencerahan itu kemarin Jumat, alhamdulillah sepupunya Zi sudah mu'alaf. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Ya, berarti dia meninggalkan dunia kebinatangan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gimana? Siapa yang mau menghadapi saya? Bahas Al-Quran dan Taurat itu untuk manusia seluruhnya atau hanya untuk sekelompok manusia? Aja supaya kelihatan Islam ini kok bawa-bawa Taurat, Islam bawa Injil gitu, padahal ternyata Al-Quran cuma untuk orang Arab. Kita bahas Al-Quran atau Taurat yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ayo, Mau diskusi begitu cara berani dengan tema ini, berani biar kuliti supaya topeng kalian itu kelihatan. Kita buka topeng kalian. Kita buka topengmu. Kita buka topeng Kristen ini dari mana sebenarnya agama ini? Dengan membahas Taurat. Taurat ini intinya, ya, apakah Taurat ini untuk orang Kristen atau tidak? Atau
orang Kristen ini cuma ambil kitabnya orang. Berani kita membahas ini Al-Quran atau Taurat yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Mari. Mari kita bahas atau ajak siapa gurumu dia takutan dia bahas ini, bahas Taurat. Mulai takutan dia bahas ini, bahas Taurat. Malu dibahas Taurat. Malu dibahas Taurat. Malu, tidak mau kedoknya kebuka. Kalau kitabnya Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Malu kalau agamanya itu hanya agama Romawi Yunani, nggak nyambung ke Yahudi. Malu kan? Tema ini yang akan membuat kau gulung tikar. Paham? Kenapa? Ternyata ketuhanan Yesus tidak ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Ayo, berani hadapi saya? Mari. Sekalian buat gigimu keriting. Hei, ayo. Malu dibahas Taurat. Malu deh. Aduh. Kalau di rumah kau kayak Malu, tidak mau kedoknya kebuka. Ayo kerbau. Itu hanya bisa kayak begitu. Kesibukan orang Kristen di surga menyaksikan cahkan perawan. Wah, subhanallah. Tusbol apa itu tusbol? ini bau akan jadi malaikat dan melawan naga. Wahyu 12. Memang
dikit. Masih cekok aja. Kamu tuh cek dek. Kamu tuh cek dek. Kalau sedikit ada dan Silakan naik Kristen yang ada ilmunya dikit aja. Bu Rahma. Yo Bu Rahma. Ya Allah. Agi pigo tuh Bu Rahma. Ibu Haji Rahma. Aduh. Oke ya, teman-teman Naik ya, kita teman-teman Kristen bernarasi. yang sehat. Kalau bernarasi. naiknya sehat, kita hukumnya wajib memuliakan tamu. Tapi kalau kalian coba-coba menghina tentang Islam, kutenggelamkan kau bersama mamakmu ke septic tank. Ayo naiklah, yang santun. Kalau kalian santun, kita hukumnya wajib memuliakan tamu. Naikkan Bunda kalau ada saudara-saudara kita Kristen yang mau berdialog, saya diturunkan nggak apa-apa. Lanjut Bang Zuma, standby. Baik, sambil menunggu ya teman-teman kita ya, pasukan kerbau jantan, kerbau betina, kerbau bencong atau apapun namanya ya, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin membiarkan hambanya, ciptaannya itu kehilangan arah di atas muka bumi ini. Sehingga dengan adanya kekuatan iblis yang menyeliputi hampir seluruh kehidupan manusia, maka Allah pasti memberikan pertolongan dengan menurunkan kitab sebagai panduan hidup untuk menjadi alat pendeteksi kemana manusia itu harus kembali. Itulah disebut Al-Quran, itulah yang disebut Torah, itulah yang disebut Injil dan juga Zabur. Oleh karena itulah penting untuk kita ketahui di mana di antara kitab-kitab suci ini yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia. Kalau ternyata Taurat itu terbukti untuk seluruh umat manusia keturunan Adam, maka umat Islam kudu wajib ya menjadi pengikut Taurat. Begitu juga teman-teman Kristen, Hindu, Buddha dan semua agama atau aliran ajaran kepercayaan. Tapi kalau ternyata Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ateis, selama merasa manusia, kecuali sudah merasa hewan, maka Al-Quranlah sebagai kendaraan untuk menuju kepada akhirat, keselamatan akhirat dan keselamatan duniawi. Nah, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Yusuf, jangan bikin cemburu Bella, ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrul lil alamin. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap apa yang engkau bawa ini, yaitu Al-Quran, seruanmu ini. Kamu tidak meminta imbalan sedikit pun kepada mereka, wahai Nabi Muhammad. Sebab seruan yang engkau bawa ini adalah pengajaran bagi seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran diutus ke atas muka bumi ini untuk disampaikan kepada seluruh alam semesta. Itu satu. Kedua, dalam surah Al-Qalam ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran memproklamirkan dirinya sebagai kaidah, sebagai hukum, sebagai syariat, aturan, ketetapan, tanda-tanda, rambu-rambu untuk seluruh alam semesta. Artinya Al-Quran ini harus siap diuji. Al-Quran ini harus mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh alam semesta. Al-Quran harus menyiapkan dirinya untuk menjadi penyangga dari setiap aspek kehidupan manusia. Harus siap. Jangan mengatakan dirinya adalah peringatan untuk seluruh alam semesta, tapi tidak bisa dijadikan sebagai koridor, tidak bisa dijadikan sebagai asas. Harus bisa. Al-Quran harus bisa.
Karena kenapa? Al-Quran menyatakan dirinya sebagai peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi jangan ngaku sebagai juru selamat kalau menyelamatkan diri sendiri aja nggak sanggup. Jangan. Al-Quran mengatakan mampu sebagai pedoman untuk memberi peringatan sampai kemanapun, sampai di akhir zaman. Dia harus tetap kokoh, melenggang sampai kapanpun dan dimanapun tempatnya. Nggak boleh kemudian dia punya celah. Nggak boleh dia punya kelemahan. Apakah Al-Quran bisa membuktikan itu? Bisa. Bisa. Nah, itulah bukti. Lalu kemudian di ayat lain Al-Quran menerangkan tentang dirinya. In huwa illa zikrul lil alamin. Banyak data, banyak ayat yang menerangkan itu. In huwa, dan sesungguhnya dia, atau tiadalah lain dia itu, illa, kecuali zikru Al-Quran dan peringatan itu lil alamin, untuk semesta alam. Jadi alam semesta ini bertasbih. Itu sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Alam semesta ini menunggu petunjuk. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Alam semesta ini, alam minta dilestarikan melalui Al-Quranul Karim. Udara minta dimanjakan melalui Al-Quranul Karim. Air minta dimurnikan melalui Al-Quranul Karim. Al-Quran harus siap menjadi tameng dari segala aspek yang dibutuhkan umat manusia. Kenapa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemana engkau pergi? Apa yang engkau butuhkan? Al-Quran solusinya. Kapan engkau hidup? Zaman seperti apa engkau berada? Al-Quran solusinya. Apa masalahmu? Apa kendalamu? Al-Quran solusinya. Harus siap Al-Quran ini. Pada saat orang sakit, Quran. Pada saat orang rindu, Quran. Pada saat orang lagi susah, Quran. Lagi senang, Al-Quran. Lagi berduka, Quran. Lagi happy, Quran. Semua Al-Quran. Karena Al-Quran harus pasang badan sesuai dengan pernyataan Al-Quran itu sendiri. Jadi dikatakan, litubayyina linnas bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman, koridor, buku panduan, rambu-rambu, penyusun, ya, apa yang terjadi dan akan terjadi, yang akan ada pada diri manusia, sehingga manusia itu berpikir. In huwa illa zikrul lil alamin. Sekarang kita lihat kebalikan daripada Taurat. Di dalam Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 11, Ulangan 33, Maliaki 4, Mazmur 147. Sesungguhnya Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Yakub. Apakah kita Bani Yakub? 47. Ya, jelas sekali di sana bahwa Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya kepada Bani Israel, dan itu tidak berlaku untuk dunia. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Di dalam kitab Maliaki juga diterangkan bahwa hukum Musa itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperingatkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jelas datanya. Yeremia 31 sampai 33, bahkan sampai 36. Hukum perjanjian baru akan diberikan kepada Bani Yehuda dan Bani Israel, dan akan diberikan, diikatkan, dituliskan, dipegangkan, ditanamkan, dibenamkan kepada batin setiap Bani Israel, bukan kepada batin setiap Bani Adam. Sedangkan Al-Quran seruannya apa tadi? Litubayyina linnas
kepada seluruh umat manusia, lalu kemudian lil alamin, untuk alam semesta. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatan min rabbikum. Wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh anak keturunan Adam, telah datang kepadamu Al-Quran, cahaya wa kitabum mubin. Ini Al-Quran yang menerangkan. Berarti Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Makanya kalau kita melihat tetangga kita setengah mati mendudukkan badannya, imannya, pakaiannya, keyakinannya, kepercayaannya untuk duduk di meja Yahudi. Karena memang bukan tempatnya. Ibaratkan ada orang yang mengambil pakaiannya orang, dia ukurannya L, ya, tapi yang dipakai ukuran S. Kan lucu, ya, kepalanya aja yang masuk, badannya enggak. Artinya apa? Pengakuan di mulut aja, tapi enggak sampai kepada hati, enggak sampai kepada kalbu. Badannya XL, pakaian yang dipakai S. Kenapa? Karena pakaian S itu hanya untuk zamannya 2000 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, masih dipakai hari ini. Makanya dikatakan, oh itu udah dibatalin, ini sekarang yang baru, nenekmu kiper. Katanya untuk seluruh umat manusia, berarti berlaku sampai manusia hari ini. Mari kita lihat bagaimana tentang wanita haid di sana. Najis semua. Orang yang tidak, kemudian orang yang disentuh oleh orang yang haid, najis semuanya. Orang panuan, Pak, orang panuan bukan dibawa ke dokter, dibawa ke imam, dikurung 7 hari. Kalau badannya masih ada panu, ditambah dikurung lagi 7 hari. Dan di situ tidak diterangkan dia harus mandi, dia harus ganti baju. Dan nanti dikatakan tahir ketika badannya semua putih, tinggal satu yang tidak putih. Apa itu? Biji matanya. Kalau sudah putih semua, udah kayak tedong bongah keluar dari kurungan, wah ini udah sembuh ini. Padahal itu nggak sembuh, itu malah sudah semakin terjangkit panu semua badannya. Apakah itu bisa diberlakukan pada seluruh umat manusia sampai hari ini? Nehi, tidak, nggak mungkin. Apalagi orang yang tidak bersunat, tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kemudian Saul, ya, Saul itu memberikan ujian kepada Daud. Wahai Daud, kau ingin mempersunting anakku, aku tidak minta emas, aku tidak minta perak, aku tidak minta apa-apa. Aku cuma minta mas kawinmu adalah 100 kulup dari orang-orang Palestina. Apakah ini bisa berlaku? Jadi kalau ada yang mau nikah, mas kawinnya kulup. Di mana orang mau ambil kulup 100 kulup setiap mau nikah? La haula wala quwata illa billah. Jadi hukum itu hanya mereka yang punya. Tidak bisa untuk seluruh umat manusia. Gak bisa. Gak boleh. Ya, gak bisa. Belum lagi hari Sabat. Hari Sabat dikuduskan, gak boleh ngapa-ngapain coba. Apa alam semesta ini masih bisa menggunakan itu? Kalau di internal mereka mungkin bisa. Tapi kalau seluruh dunia vakum 1 kali dalam seminggu, 4 kali dalam sebulan, wow, apa yang terjadi dengan perekonomian? Apa yang terjadi dengan politik? Apa yang terjadi dengan kesehatan? Bagaimana pasien di rumah sakit? Bagaimana anak yatim? Bagaimana panti jompo bisa pokoknya hancur kehidupan dunia ini. Maka hukum itu hanya sebatas umat pilihan pada masa itu, yakni Bani Israel tok, gak pakai tambah, gak pakai kurang. Makanya datang hukum
yang dibawa oleh sang penghibur, sang penolong. Yang tadinya orang-orang di sekeliling Yahudi dianggap anjing karena mereka tidak diberi makan. Sekarang Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, qad ja'akum, telah datang kepadamu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang diberikan Taurat kepadanya, yang diberikan Zabur kepadanya, yang diberikan Injil kepadanya, sungguh telah tiba masanya Rasul kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh wahai ahli Taurat, yang empunya Taurat, yang empunya Zabur, yang empunya Mazmur, yang empunya Injil, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Shalom, Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Az-Zikr atau Al-Quran atau Alkitab. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran itu kemudian Tuhanmu, pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, wahai ahli Taurat, wahai orang-orang yang hidup diberi kitab terdahulu, Tuhanmu memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, yaitu Shalom, Islam. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita, dari penyembahan kepada manusia, dari pembangkangan terhadap para nabi, kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu Shalom. Jelas. Kalau bukan begitu, berarti kita harus mendapatkan materi dari Taurat, bahwa ada Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Jangan Taurat, tunjukkan segerombolan misionaris dari Yahudi, dari Palestina, dari Yerusalem, yang bergerombol masuk ke pelosok-pelosok mengajarkan ajaran Taurat. Tidak akan kita temukan, tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita temui, dan tidak akan kita dipertemukan. Apa masalahnya? Karena kita bukan Bani Yakub, kita bukan ahli Taurat, kita bukan Bani Israel, kita bukan dari ke-12 suku Bani Israel, suku Yehuda, bukan. Kita bukan keturunan Nabi Ishak. Maka mereka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan Taurat itu kepada orang Indonesia. Maka kita tidak menemukan adanya gerakan Yahudinisasi. Paham sampai di sana? Karena yang empunya kitab memahami, kami umat pilihan, kitab kami hanya untuk kami, bukan untuk bangsa ini. Tapi ada kemudian serigala-serigala nyamar domba yang mencoba untuk mendramatis ya apa yang terjadi terhadap para nabi terdahulu dengan mengatakan kami adalah Israel rohani, kami sunat hati, kami rohani, makan ikan goreng rohani. Saya kira begitu teman-teman. Lama juga saya bicara tapi belum ada juga yang naik. Capek saya. Naik cepat. Tadi udah ada naik, cuman gak kuat denger Iman Zuma, dia turun. Oh ya udah dinaikkan lagi. Ini berat ini katanya, berat ini dibantai nih, berat ini katanya. Turun dia. Atau gue mesti turun dulu Bang Rosyid, takutnya dibilang buacingan kau penghujat. Ya naik anak-anakku naik, anak-anakku yang kusayangi naik. Kita bahas Quran. Kita serang Al-Quran sama-sama. Yuk mari kita sudutkan Al-Quran. Pokoknya kita cari kelemahannya. Ayo tuh naik. Ini Al-Quran hanya untuk orang Arab kok ini, bukan untuk kami orang Batak, orang Bugis, orang Makassar. Itu hanya untuk orang Arab.
Tidak boleh diajarkan di Indonesia. Betul. Yang harus diajarkan adalah Taurat. Ayo, naik. Nanti saya bantu. Ayo. Nanti dibantu Bang Zuma, seranglah Sidik dan Rosid. Ya, Yuk bisa yuk. gimana? Capek saya ini. Orasi tapi tidak ada yang naik. Orasi sambil tutup mata. Sambil tutup mata itu bahaya ternyata. Kita nggak tahu lawan ini sudah ada atau tidak. Iya, mungkin sahabat-sahabat dilanjut sedikit. Saya bikin kopi campur masaku dulu sambil nunggu teman-teman kita. Lanjut. Silahkan yang punya nyali, yang merasa ada ilmu silahkan naik, walaupun sedikit saja ilmumu, silahkan naik. Siapa yang tahu di sini satu keanehan Bang Zuma? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ngopi tapi nggak ngerokok. Coba tuh, gimana rasanya tuh? Tapi lu ngopi ngerokok nggak pakai masako, lu yang aneh. Oh, Penyakit itu, rokok itu penyakit. Ini saudara kita Mas Saha, selamat siang. Mas Saha mau dilanjutin? Yang semalam Mas Saha. Istrinya Masaku, Mas Saha. Mas Saha. Semangat pagi. Ya, lanjut teman-teman, lanjut. Iya, aku mau nanya. Siap. Mau nanya nih. Kan di Alkitab itu kan proses penciptaan itu kan 7 hari, ya kan? Nah, kalau di Al-Quran itu berapa hari? Ada nggak dijelaskan gitu? Kalau di Al-Quran bukan hari, tapi masa. 6 masa. Fase periode penciptaan. Oh, masa itu berapa hari atau tahun gitu ya Bang? Nah, di situ tidak tertulis jelas, tapi ada 6 masa, di mana masa itu terbagi apabila dibaca di dalam Al-Quran itu dijumlahkan menjadi 8. Tapi di situ tidak diterangkan secara konkret masanya itu seperti apa. 8 apa itu Bang? 8 hari atau 8 tahun? Enggak ada hari. Sorry Bang Rosid, bukan 8. Itu tetap 6 karena yang 4 masa itu adalah penciptaan di bumi. Jadi semuanya digabungkan. Kalau dibilang 8 nanti menjadi kontradiksi. Enggak, biar pancingan aja. Soalnya semalam dia udah mempertanyakan ini. Kurang ajar. Jadi yang mancing gue yang kesiret. ini dihitung satu-satu masanya gitu. Sedangkan di dalam penafsirannya itu tertulis seperti itu masa. Iya, gitu ya. Bu Rahma itu jempol kaki siapa Bu Rahma? Ya. Jempol kaki siapa itu? Nongol. Sebentar ya Mas Saha ya. Kumpulin dulu Lanjutkan Mas Saha. Lanjutkan. Iya. Literasinya dikuatkan dulu, pertanyaan-pertanyaannya dikumpulin. Mumpung ada Bang Zuma di sini, insya Allah nanti kalau Bang Zuma udah datang, nanti Bang Sidik jawab. Ya. Ya maksud aku Maaf begini ya loh. teman-teman. Kristen dulu yang naik ya saudaraku. Kristen dulu nih. Iya. Biar di apa ya? Di Bibeli. Sama bukan di Injil ya, Bu. guru saya di atas. Iya. Silakan. Silakan Mas Saha. Iya. Iya. Maksudku gini, kan kalau orang Kristen itu 1 minggu 7 hari itu kan dasarnya itu kan dari proses penciptaan. Ya. Nah, Islam itu 1 minggu 7 hari itu dasarnya apa gitu loh aku mau nanya. Ini dari mana dasarnya? Nah, gitu aja. Silakan Pak Ustadz Unggul. Monitor Bang Sidik. Sorry, itu tadi ke belakang ada itu pertanyaannya Bunda tadi, ulang Bunda. Silakan diulang, Mas Saha. cok geroncong cok. Silakan Gurunda. Brokocok si barakok cek. Wih, geroncong anget ini sama kopi, enak banget. Iya, gimana? Saudara Masako, sorry, astagfirullahaladzim. Saudara Mas Saha gimana? Sorry, tunggu dulu. Iya. Jadi kan kalau orang Kristen itu kan cantik. 1 minggu satu minggunya kan 7 hari itu kan berdasarkan proses penciptaan 7 hari. Nah kalau Islam ini 7 harinya dari mana 1 minggunya ini? Dasarnya apa? Oh, pertanyaan yang sangat bagus.
Kalau satu hari untuk manusia itu berapa hitungan untuk Tuhan? Mazmur 90 ayat 4, 1000 tahun, Bang. 1000 tahun. Di Al-Quran pun dikatakan demikian. 1000 tahun. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. 1000 tahun. Berarti ketika Al-Quran menarasikan Allah menciptakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyam, itu berarti tidak berbicara mengenai hari hitungan manusia, karena yang mencipta adalah Allah, bukan yang mencipta adalah si tukul, bukan. Kalau tukul yang membuat berarti dia terikat oleh harinya manusia. Ini yang mencipta adalah pencipta alam semesta, di mana hitungan kita 1000 tahun. Berarti semasa hitungan Allah adalah sehari buat Allah, kita 1000 tahun. Itu yang diterangkan kemudian Al-Quran. Jadi kalau Anda bertanya, gimana maksudnya itu sehari, sementara di Kristen 7 hari? Aduh, bong. Di Kristen maksudnya hitungan dunia itu, hitungan makhluk. Emang Kristen yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Dalam surah Al-Ma'arij, hitungan Tuhan jelas satu hari itu terhadap makhluknya itu beda perhitungan. Jadi jangan kita menyandingkan 7 hari seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi, Rabu tanggal merah. Jangan, itu hitungan manusia. Kita menghitung yang Maha Mencipta. Berarti hitungan Allah yang kita pakai. Jadi ada 8 masa uraiannya, tapi maka ketika kita sandarkan kepada detik, ke menit, ke jam, itu 6 masa. Seperti itu, saudaraku masahat tersayang. Ada lagi? Bagaimana masalah? Bisa ditanggapi? Saya boleh bertanya, itu satu hari Tuhan istirahat itu maksudnya apa itu, Bang? Dan istirahat pada hari ke-7 maksudnya kayak mana? Melek movie deng aja. Iya, itu istirahat yang dimaksud itu ini loh, Bang, apa? Istirahat maksudnya dia ngapain? mengagumi gitu. Ada Dia dalilnya? mengagumi ciptaannya. Ini kayak kayak Bang Zuma nih baru buat kopi nih. Waduh, kopi saya ini keren banget ya nih. Hangat-hangat gitu. Wah, itu hitungan manusia, Bang. Itu hitungan manusia, itu makhluk. Ini kan Tuhan istirahat pada hari ke-7 maksudnya kayak mana? Camping kayak atau apa gitu? Atau gimana? Iya. Ini kan tafsir kan. Tafsir itu kan apa bahasanya cuman Tuhan beristirahat gitu kan. Cuma kalau ditafsirkan Tuhan tidur kan nggak mungkin juga gitu ya. Ya mungkin kalau aku menafsirkannya dia mengagumi ciptaannya itu loh gitu loh. Ya, kayak kita habis buat Indomie gitu kan. Aduh, keren banget nih gitu. Oh gitu. Pas nih masaknya 3 menit nih gitu. Nggak terlalu keras, nggak terlalu kelembekan. Nah kayak gitu kira-kira. Oh gitu. Tapi kalau saya lihat di dalam kitab surah, misalnya dalam Roma 8, Tuhan turut bekerja dari setiap apa yang dilakukan oleh makhluknya. Itu gimana itu? Kapan istirahatnya kalau selalu bekerja? Maaf ya, bukan saya mau menabrakkan antara perjanjian barunya orang Yahudi dengan perjanjian barunya Kristen. Tapi itu data yang saya lihat di dalam Roma 8, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi makhluknya. Kayak mana itu? Kalau Roma 8 ini justru berkesesuaian dengan surah Yasin, ayat kursi. Allah kemudian mengurus makhluknya tanpa henti. Nah, iya betul, Bang. Itu kan yang betul istirahat atau ikut serta melakukan aktivitas. Jadi kan istirahat itu kan hanya setelah pas penciptaan aja loh gitu, Bang. Berarti 1000 tahun alam semesta ini tanpa aturan ya. Kan Tuhan istirahat, berarti 1000 tahun masa alam semesta tidak ada
pengawasan dari Tuhan, tidak ada turut campur Tuhan. Karena 1000 tahun ukuran manusia satu hari Tuhan istirahat, berarti 1000 tahun alam semesta ini kehilangan monitoring dari Tuhan. Begitukah? Bukan gitu Bang, itu artinya libur lah Bang, hari libur gitu. Ya hari libur, berarti pimpinan lagi tidak ngawasin kantor. Aduh. Ya kan kalau nggak ada hal urgent kan bisa saling telepon Bang. Bang, kalau orang yang pileknya keluar lewat telinga itu apa namanya Bang? Conge. Oh, conge. Emang ada Bang? Bila keluar dari telinga emang cuman iklan aja kok, iklan gak usah ditanggapin. Nah, ya, jadi kalau saya itu punya cuma Bang Ibas yang kayak gitu tuh Bang. Buset, tiba-tiba gue orang cuman iklan pun. Cuman iklan. Nah, bagi teman-teman yang conge, ini ada obat yang rahasia kok rahasia, yang sangat mujarab. Cuman sekali pengobatan pasti sembuh. Nah, ini saya ingat waktu saya masih kuliah dulu ya. Saya kuliah dulu, saya punya teman di Mapala itu kena penyakit kayak gini. Ambil tawas, haluskan sehalus mungkin, bubukin masuk pada saat si pasien sakit, tidur. Insya Allah besok pagi tidak akan keluar lagi tuh. Cuman 3 kali pengobatan. Nah, jadi teman-teman ya seperti teman Mas Aha, kalau ada punya keluarga teman, ini serius, lillahi ta'ala. Jadi tawas dibubukin sampai halus-halusnya, ketika pasiennya tidur, masukin ke kupingnya dia sebanyak buntalan kapas yang ada di ini, apa namanya itu yang bersihkan telinga tuh, kuping. Iya, katembat. Iya, ya sebesar itu kapas itu masukkan. Insya Allah besok pagi itu nggak ada lagi keluar. 3 kali pengobatan, 3 hari setiap tidur. Nah, kalau masih ada juga keluar, telepon saya, berarti saya salah. Karena banyak yang saya obati begitu, nggak usah ke dokter. Saya kira begitu. Ya, cuek. Iya, cuek. Oh. Iya, cuek. Oke, lanjut. Itu iklan. Nanti besok lagi saya kasih resep lagi bagaimana caranya supaya bisa punya anak kembar 5 sekaligus. Silakan. Saudara siapa tadi? Kristen, silakan naik. Silakan naik. Ya, temani Mas Aha. Lanjut Mas Aha. Apa yang sekiranya ingin ditanyakan lagi? Silakan. Iya. Ya, cukup sih Bun, itu aja tuh pertanyaan aku sih. Sudah terjawab belum? Nih kalau lu pindah ke Komalen, lu nanyain itu, gua ke rumah lu loh. Ya, belum sih, belum. Jaga Karsa sama kakak Cilanda kakao deket loh Mas Aha. Gua sliding lu. Iya. Jadi gini, saudara Mas Aha, kalau kita melihat materi-materi sains tentang penciptaan alam semesta, ini cuman kisi-kisi aja ya untuk kita belajar ke depannya. Di Al-Quran itu kan diterangkan 6 masa. Ternyata di dalam ilmu sains, susunan daripada alam semesta ini itu terdiri dari 6 keadaan, 6 masa. Yang pertama Azoikum, kemudian Erceozoikum, terus Protopozoikum, Paleozoikum, Mozoikum, dan yang terakhir itu adalah Cenozoikum. Itulah yang ditemukan oleh para ahli di dalam menunjukkan perkembangan serta perubahan secara bertahap akan proses penciptaan alam ini, terbentuknya alam kita. Jadi struktur alam semesta menurut ilmu sains, ilmuwan menetapkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kemudian anatomi, paleontologi, dan seterusnya, itu menyimpulkan bahwa memang alam semesta ini terdiri dari 6 tahapan. Subhanallah, dan itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Banggalah kami sebagai orang Muslim, diterangkan dalam surah Yunus, kemudian ada di dalam surah Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Itu ringkasnya gitu. Jadi 6 masa itu diuraikan dengan begitu sempurna baik Al-Quran maupun ilmu sains. Nanti kedepannya coba nanti pelajari apa yang saya kasih sebagai kisi-kisi ini. Apakah Al-Quran itu berkesesuaian dengan ilmu sains tentang penciptaan alam semesta. Nah, yang jadi masalah itu kan di kitab saudara. Contoh misalnya terjadinya siang malam pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sementara hari keempat baru ada matahari sebagai sumber cahaya menetapkan malam, menetapkan siang. Itu sampai sekarang belum ditemukan
belum ditemukan satupun disiplin ilmu yang bisa membenarkan terjadinya siang dan malam tanpa ada tata surya matahari. Itu yang membuat kepala saya jadi gimpe mencari itu, di mana datanya ada sains menemukan siang malam terjadi tanpa tata surya. Saya kira begitu. Saya ngopi lagi. Lanjut teman-teman, Ustadz Unggul dan para guru, silakan. Iya, sebenarnya kan Islam kan juga mengimani hari beristirahat itu loh. Jadi Islam, Yahudi, Kristen tuh punya masing-masing punya hari Sabat atau hari beristirahat kan. Nah, kalau Kristen kan Minggu, kalau Yahudi Sabtu, kalau Islam kan Jumat gitu. Jadi Tuhan juga istirahat hari Minggu. Yang istirahat kalau di yang Anda bawa itu manusia. Ini yang di kitab saudara, kitabnya Perjanjian Barunya orang Yahudi, yang istirahat Tuhan. Alam semesta Tuhannya istirahat, siapa yang jaga alam ini? Gitu loh maksudnya. Iya. Iya. Oke deh. Oke. Cukup segitu dulu, Bang. Oke, saudaraku ya, tetap semangat, belajar terus, jangan putus asa untuk belajar. Jangan statis. Saya minta Anda dinamis. Begitu masuk ke gereja, tanya ke pendeta, Pak Pendeta, ini apa maksudnya? Kayak gitu. Ketemu Ustadz, ini apa maksudnya? Jangan statis dalam beragama. Kenapa? Usia kita mengantar kita kepada alam kematian. Kalau kita salah memijaki alam semesta ini, maka akan datang penyesalan. Maka cari, masuk ke gereja, tanya ke pendeta. Ketemu orang Kristen yang pintar Bible, tanya kepada mereka. Tanya orang Islam, tanya kepada mereka. Kayak gitu, Bang. Ya, jangan statis ya. Tetap semangat terus untuk belajar. Silakan. Yang lain lanjut. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Sultan. Selamat siang. Apa Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Silakan, apa yang ingin disampaikan? Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik, yang punya yang punya ilmu lah, dikit aja, silakan naik. Ya, silakan naik ya teman-teman Kristen. Sebenarnya gini loh, teman Kristen, kalau kalian merasa yang kalian imani, yang kalian yakin itu kebenaran, kenapa kalian takut? Ya, lah, kami sini diskusinya santai kok. Gak ada ini ya. Ya karena Tuhannya tidak detail bagaimana caranya hidup di dunia itu. Pedoman-pedoman hidupnya tidak tertulis detail dan nyata. Apa betul Mas Aha, Tuhanmu tidak detail? Detail kan ada Taurat, Bang. Silakan Bang Sultan, apa yang ingin disampaikan? Bang Masaha ini Kristen ya, Kak ya? Kristen ya. Sultan dari mana nih? Apa namanya Sultan, apa ada kerajaannya? Host, jadikan saya moderator, host. Jangan dikit-dikit. Jangan. Memblokir, Bang. Enggak. Blokir bukan. Oten sudah langka ini, tinggal Masahin yang masih ada ini. Langka sekarang. Perlu dilestarikan nih kayaknya Oten. Bang Usaha, mau tanya nih. Iya, boleh. Apa yang membuat Abang yakin Yesus itu adalah Tuhan, itu dari ayat mana itu? Iya, jadi Yesus itu Tuhan karena dia tidak mewarisi dosa buah kuldi, Bang. Yesus itu ciptaan baru, Yesus itu ciptaan Adam kedua, Yesus itu bukan keturunan Adam. Jadi pengertian Yesus itu Tuhan bukan Yesus sang pencipta, bukan. Tapi Yesus yang satu-satunya manusia yang tidak mewarisi dosa waris buah kuldi itu dari Adam, itu maksudnya Yesus Bisa Tuhan ada itu. datanya gitu. Bang? Itu coba asumsi kurasa. Coba ada dalilnya mana itu Bang Masaha? Bolehkah? Dalilnya kan Yesus tidak lahir tanpa Bapa gitu. Sedangkan keturunan itu kan hanya dari Bapa gitu. Itu dalilnya, Bunda. Oh, jadi karena tidak punya Bapak. Jadi karena tidak punya Bapak, Abang yakin kalau itu Tuhan gitu. Ya, karena dia tidak punya Bapak, berarti itu ciptaan baru gitu loh. Adam punya Bapak deh, Bang. Punya Bapak, bapaknya dia Tuhan. Sama kayak Adam, Adam juga bapaknya Tuhan gitu loh. Oh, jadi Bapak Adam Tuhan gitu. Gitu loh. Di mana ayatnya, Pak? Betul. Bang, Bapak Adam itu adalah Tuhan tuh di mana ayatnya, Bang?
Matius, di kitab Matius 1 kan ada silsilah kan. Nah itu terakhir itu kan dibilang anak Adam, anak Allah gitu. Itu ada Anak itu di Adam, Matius. Anak Adam, anak Allah, bukan ayah Adam adalah Tuhan, bukan gitu kan bang? Bukan, itu silsilah. Jadi kenapa coba abang kamu bilang, lihat deh. kenapa abang bilang tadi ayah Adam adalah Tuhan? Tadi kan anak Adam adalah Tuhan, Nggak ngerti. bukan Iya, ayahnya iya. Adam adalah Tuhan. Aduh, baca Matius deh, baca Matius deh bang. Itu kan ada silsilah, ya kan. Nah itu Iya. terakhir itu dibilang Adam anak Allah gitu loh. Dia baca lagi, boleh baca dulu deh bang, biar paham. Benar nggak bang Ibes? Benar nggak? Iya, iya. Masaha. Bang Bang Masaha Masaha. itu sebetulnya lebih gampang memahaminya mungkin kayak gini sih, maaf menyela. Iya. Kan Oke. kalau- Boleh kalau yang saya punya masuk. bapak aja. Kita pakai logika ringan. Boleh ya? Silakan Gurunda. Oke, Silakan, Guru. Saudara Masaha, saya sangat menghargai pendapat saudara dari Adinda Sultan tadi itu bertanya dan saudara menjawabnya dengan baik menurut saya. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, dia tidak punya dosa. Melanggar perintah Tuhan, barulah Adam berdosa dan keturunannya kemudian mewarisi dosa. Itu konsep gereja ya. Nah, Yesus lahir tanpa dosa. Melanggar hukum Taurat, Yesus mewakilkan pelanggaran itu kepada orang-orang Kristen. Betul nggak? Ya bisa. Berarti Kristen mewarisi dosa kutukan. Adam Ya, betul. melanggar. Adam melanggar. Makan Ya. buah. Melanggar perintah, makan buah, keturunannya mewarisi dosa. Yesus suci, mati secara terkutuk, membatalkan hukum Tuhan. Bukan lagi melanggar, tapi membatalkan. Maka orang yang membatalkan hukum Tuhan, hukumannya kutukan. Orang yang mengimani kutukan adalah kutukan. Berarti bolehkah saya mengatakan Kristen ini ada keturunan kutuk? Bukan cuma Kristen bang, seluruh umat manusia bang. Karena Saya seluruh tidak umat manusia merasa, keturunan Adam. saya tidak merasa Yesus itu mati terkutuk untuk saya. Tapi Yesus mati terkutuk untuk Anda. Berarti Anda mewarisi kutukan, betul? Iya bang, kutukan itu kematian bang. Karena sejak Iya, awal Adam itu diciptakan itu kan kekal gitu. Iya, berarti Anda mewarisi kematian, kutukan itu. Iya itu. Kan faktanya Yaudah, memang berarti begitu bang. Berarti Kristen datang kemudian bukannya menghilangkan kutukan, tapi malah memperparah kutukan, gitu ya? Memperparah kutukan maksudnya gimana bang? Lah, kan tadi Adam satu perintah dilanggar, satu aja keturunannya mewarisi dosa. Yesus bukan cuma satu, seluruh ketetapan hukum-hukum Tuhan dilanggar semua oleh Yesus dengan cara mempersembahkan dirinya di atas tiang salib secara kutuk. Sehingga orang yang mengikuti itu, mengimani itu semuanya kena kutuk. Betul nggak? Saya nggak ngerti pertanyaannya bang. Jadi itu Yesus itu adalah domba pengganti pengorbanan Ishak karena Ishak tidak memenuhi syarat untuk disembelih. Karena Ishak adalah juga keturunan Adam. Oke, Yang artinya oke. Ishak juga mewarisi dosa waris itu. Oke, baik. Sekarang begini. Ketika kemudian Adam alaihissalam melanggar satu hukum, lalu kemudian ada turun Tuhan untuk mati kemudian disalib demi menebus dosa yang dilakukan oleh Adam. Apakah kemudian keturunannya Adam masih kemudian menanggung dosa Adam ketika pada saat itu juga Tuhan datang dan mati dibunuh? Jadi dosa waris itu adalah kematian bang. Iya, saya tahu. Saudaraku dengar, saudaraku dengarkan. Dengarkan. Adam mati disebabkan karena dia makan buah. Iya. Pada saat itu sekiranya Tuhan pada saat itu juga turun mati untuk menebus kesalahan Adam, apakah Adam masih tetap di Gan Eden?
Enggak bang, enggak dong. Enggak. Kenapa bisa? Kan dosanya sudah ditebus dengan Kan cara itu- mati terkutuk. Tuhan datang di Gan Eden, mati terkutuk untuk menebus dosa-dosa Adam. Kan itu memakan buah dan diusir itu satu kesatuan bang. Jadi harus diusir dulu dari Gan Eden. Oh, berarti memang Tuhan merencanakan agar Adam dan keturunannya memiliki dosa, betul? Ya enggak dong bang, kan soalnya perintahnya jangan dimakan gitu. Ada perintah jangan dimakan. Iya. Perintahnya jangan dimakan. Kenapa pada saat itu Tuhan nggak datang aja langsung tebus? Kenapa harus menunggu sampai ribuan tahun? Sampai anak cucu Adam itu mati belum ditebus. Kenapa harus ada korban tentara Romawi di upah neraka dengan penebusan tersebut? Kenapa nggak ditebus pada saat di Eden aja? Hari ini ada makan, tiba-tiba Tuhan tebus hari itu juga supaya keturunannya tidak lagi mendapatkan kutukan. Kenapa nggak seperti itu? Saya belum dapat jawabannya bang kalau soal itu. Artinya bahwa jangan sampai jangan sampai kutukan ini, dosa warisan ini hanya bualan orang-orang Farisi. Jangan sampai. Coba deteksi lagi deh, ada nggak di kitab perjanjian barunya Yahudi yang mengatakan dosa Adam itu diwariskan kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya tuh? Atau jangan-jangan ini di mana? Itu Ibrani 11 bang, Ibrani 11. Ibrani 11 itu tulisan orang Farisi, kan udah aku bilang. Jangan-jangan ini hanya ajaran Farisi mengakal-akali bahwa Adam itu mewariskan dosa. Supaya tidak dianggap ini hanya ajaran orang Farisi, ada nggak di kitab perjanjian barunya orang Yahudi atau Tauratnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak? Iya, Ibrani 11 itu kan mengajarkan, itu kan ceritanya tentang Kristus dan Melkisedek kan. Ya, saudaraku, Ibrani 11 itu bukan ajaran kitabnya Yahudi. Ibrani 11 itu kitabnya orang Yunani. Betul, iya. Yang kita tanya ini kitabnya orang Yahudi. Ada nggak yang mengajarkan Adam mewariskan dosa? Saya boleh selesai Ibrani 11 itu dulu nggak bang? Nah itu sebenarnya boleh, silakan. Tidak. Saudara Sultan, Dinda Sultan silakan masuk. Silakan. Jadi Ibrani 11 itu kan menceritakan tentang Kristus dan Melkisedek. Nah di situ dikatakan bahwa Lewi, sebelum Lewi ada, dia masih di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, dia masih di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak masih di dalam Abraham. Nah di situ kan artinya seluruh waktu Adam makan buah kuldi, dia kan belum punya anak. Berarti seluruh umat manusia itu masih di dalam Adam. Makanya kita semua kena gitu loh dosa itu di situ bang. Bang Mustafa, jadi kata Bang Juma tadi, kalau seandainya mati kutuk itu untuk mengampuni dosa, kenapa tidak langsung turun? Kenapa harus berlarut-larut sampai beribuan tahun? Itu maksud Bang Juma. Jadi jangan lari sana lari sini bang. Ya nungguin manusia terkutuk yang nggak punya bapak yang kedua. Ya itu Mas Sultan tanya ke Tuhan, itu aku belum dapat jawabannya itu. Iya, seharusnya Abang Mustafa berpikir apakah betul Tuhan itu terkutuk untuk ngampuni dosa manusia. Kenapa nggak dari dulu ya? Seharusnya Abang berpikir seperti itu. Jangan bilang itu karena Tuhan. Nggak seperti itu Abang jawab pikirnya. Abang kan ada pikiran. Iya betul juga ya Bang Juma bilang ya. Kenapa Tuhan nggak turun waktu Nabi Adam membuat dosa biar keturunan itu nggak ada dosa. Kan Tuhan itu kan Maha Pengampun dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke? Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah ngopi. Nih. Nongkrong. Silahkan naik ya teman-teman Kristen. Simbolon, silahkan naik Simbolon. Kamu kok kayak orang penasaran sekali Simbolon, makan hati Simbolon. Naiklah Simbolon, kau curhat di atas, kau sampaikan. Bunda. Ya. Kalau ada teman-teman dari kekristenan yang mau naik, saya turun.
Ya bang, oke. Iya aja. Ada nih. Ini Bang Musafa. Belum. Bang Musafa. Belum ada. Bang Musafa. Masaha. Nggak ada Musaha. P-nya. Bang Musaha. Iya Mas, gimana Mas? Yesus itu manusia apa Tuhan menurut Abang? Gitu bang. Tuhan Bang, itu. Tuhan. Karena Ya saya Tuhan. bilang, Ya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa apa enggak Bang? Ya Maha Kuasa. Yang Maha Kenapa? Kuasa itu Bapaknya. Oh, bukan Yesusnya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ya Yesus itu keistimewaan Yesus itu hanya Saya ulang dia pertanyaannya, tidak mewakili Bang. dosa waris itu. Bang, saya ulang pertanyaannya ya, Bang. Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang? Tuhan, menurut saya. Tuhan. Kata saya Tuhan ya. Ya, Tuhan itu maha kuasa atau enggak, Bang? Iya, Tuhan itu Maha Kuasa, tapi yang Maha Kuasa ini Bapaknya gitu loh. Bang, jangan Yesus itu muter-muter, Bang. kemahakuasaan gini loh Bang. Kemahakuasaan Yesus itu hanya karena dia tidak mewasi dosa waris itu, Bang. Berarti Yesus Itu bukan yang tidak Tuhan. dimiliki, itu yang tidak dimiliki manusia lain gitu. Ya, berarti Paham nggak? berarti Yesus bukan Tuhan, Bang. Coba Abang tegas dulu, Bang. Abang tegas dulu. Abang nggak usah muter-muter. Yesus itu menurut Abang Tuhan apa manusia gitu loh? Tuhan, Bang, Tuhan. Tuhan tuh maha kuasa kan, Bang? Iya kan, Bang? Maha Kalau Kuasa, Abang yakinin, betul, ya. betul. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya sendiri, Bang? Padahal dia adalah Tuhan. Menurut Abang, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa dia tidak Berbuat bisa apa-apa berbuat apa-apa maksudnya pada gimana? dirinya sendiri? Tidak bisa berbuat apa-apa maksudnya gimana itu? Tertulis di Yohanes, aku tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Bapa di surga. Ya. Gitu. Itu sih dari Izin filmnya. sebentar sebelum saya turun. Boleh saya bertanya sedikit? Boleh nih. Boleh. Silakan bang. Ya, Pak Masaha, tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan karena lahir tanpa Bapa. Itu Iya. ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, kalau begitu selain Yesus kan udah ada tadi tuh bahwa Adam itu lahir juga tanpa Bapa, tapi Iya. tidak menjadi Tuhan. Pertanyaan saya Pak, di Tuhan Adam. di dalam keyakinan Bapak itu kan ada oknum yang namanya Paulus. Saya juga belum mendapatkan sih dia itu anak siapa gitu. Saya curiga ini juga anak Tuhan juga nih gitu. Ada nggak datanya tentang siapa sih Paulus itu? Ada orang tuanya apa enggak gitu? Ya kalau Paulus kan jelas dia bilang dia dari suku Benyamin. Ya kalau dia dari suku Benyamin ya berarti dia keturunan Adam dong. Kan gitu. Oh, begitu. Iya, tapi kan Yesus juga dari Bani Israel. Iya, tapi kan dia bukan keturunan siapa-siapa gitu. Oh begitu ya. Bukan. Iya, kalau memang dia dari keturunan Benyamin, itu bapaknya Paulus siapa Pak? Ya kalau bapak aslinya itu ya nggak ditulis di Alkitab namanya, Bang. Nggak ada gitu. Bisa jadi dia Saya juga nggak bisa datang dari ngarang. bisa Saya nggak juga bisa dia ngarang. datang dari bapak. Saya curiganya Oh gitu. tidak bisa karena dia dari suku Benyamin gitu loh. Iya, kalau Jadi dari sukunya kan, kalau Yesus itu punya juga bapak. kan dari Bani Israel, Kalau dari suku di- Israel. Masih pagi loh. Iya, Yesus itu hidup di tengah-tengah Bani Israel, tapi dia bukan dari keturunan Israel, bukan gitu loh. Loh, kok Dia bisa dari- dikatakan bahwa dari dia Bani Iskandar. Israel loh? Kenapa bisa Pak? Iya, jadi gini, dari sisi biologis, Yesus dari sisi biologis Yesus bukan keturunan Daud. Tapi dari sisi sosiologis, orang-orang itu tahunya Yesus ini adalah anak Yusuf yang merupakan keturunan Daud, paham nggak? Iya, hal yang sama kan berlaku juga tuh untuk Paulus. Lah kalau Secara Paulus kan jelas dia Iya, dia kalau dari Paulus kan Bani jelas dia. Benyamin. Tapi secara biologis dia kan nggak jelas juga tuh. Jangan sampai Jelas, dia dia sama jelas. juga tuh dari firman juga. Jadi manusia juga dia. Karena nggak jelas juga tuh bapaknya siapa gitu.
Lo kan bapaknya dia Benyamin. Bapaknya dia Iya. Benyamin. Sama kayak Iya. Habib Enggak, itu bukan bapaknya, Pak. bapaknya Sukunya Habib itu kan sukunya Muhammad Benyamin. gitu loh. Ah, Iya. aku nggak ngerti. Yes. Iya, itu kan sukunya, Pak. Sukunya kan tadi kita sudah garis bawahi. Yang ada di data itu Karena suku aku udah Benyamin. bilang, karena aku udah Dia bilang, datang apa dari sih artinya Bani sih? Dari, Israel. maksudnya dari suku Benyamin itu apa sih, Bang? Maksudnya, Bang? Jadi sebelum Paulus ada, Paulus masih di dalam bapaknya. Sebelum bapaknya Paulus ada, dia masih di dalam bapaknya lagi. Terus sampai Benyamin. Sebelum Benyamin punya anak. Jadi Paulus itu sebelum Benyamin punya anak, Paulus di dalam Benyamin gitu. Paham sih, Bang? Oh, jadi Paulus keturunan Benyamin. Iya. Oh, Kan dia baru bilang dari tahu suku gua. Benyamin. Iya. Iya. Serigala dong. Oke lah. Oke, kalau begitu ya untuk menghargai teman-teman dari kekristenan, saya turun dulu. Nanti dilanjutkan sama guru-guru saya nih yang ada. Kasih kursi lah untuk nemenin Bang Mas. Saudara Masaha, iya bang, Ya. iya bang. Thank you, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Saudara Masaha wabarakatuh. paham nggak? Waalaikumsalam. Saudara Masaha Apa paham tuh? nggak kalau Apa? keturunan Benyamin itu adalah berlaku serigala? Iya, mungkin itu alegoris, Bang. Alegoris. Iya memang nggak mungkin Sama dia jadi kayak- siluman Kayak serigala. Umar bin Khattab. Nggak mungkin jadi siluman serigala. Tapi kan Sama kayak Tapi kan sama, alegoris juga yang Yesus katakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Kan itu alegoris juga. Bukan berarti manusia betul-betul jadi serigala. Nah, Anda akui enggak bahwa Paulus itu memang adalah keturunan serigala? ya kan serigala itu kan binatang buas, ya kan? Nah, iya. Binatang buas. Meme bos, masya Allah. Dia merampas ya ajaran Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Coba Anda baca di Kejadian Ya, betul. Kejadian 49 nomor 27. Iya, jadi Paulus benar tentang ajarannya tentang penyaliban Yesus itu benar. Tapi dia salah tentang ajaran dia tentang hukum Taurat itu, kalau menurut saya itu salah. Oh, Kalau buat saya sunat dan hukum Taurat harus Iya. tetap dilaksanakan. Kalau ada rasul diimani punya kesalahan sepatal itu nggak layak disebut rasul. Kitabnya pun nggak layak lagi disebut sebagai kitab suci. Gitu loh. Meme bos, Iya. udah bertelur hari ini. Kenapa sayang? Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku, saudaraku? Ini tema yang membuat tadi kerbau lari terbirit-birit. Apakah Taurat Kerbau atau betina atau kerbau jantan? kerbau Betina, bencong betina. tadi itu? Tedembonga. Saya masih ada waktu kurang lebih 1 jam ya sebelum saya berangkat ke gunung. Temanya apakah Al-Quran atau Taurat yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Boleh. Luar biasa itu, bagus. Iya, gitu dong. Ya udah, ayo. Aku mau nambahin sedikit ya. Aku mau nambahin sedikit tadi yang Iya, tadi nyambung. Silakan. Ya, jadi habis ini atur timer. Iya. Tahu Muso kan? Muso tokoh PKI kan? Ternyata Muso itu bapaknya kiai gitu. Jadi mungkin dulu bapaknya Muso ngomong, Muso, kamu komunis, kamu tidak sama dengan saya, keluar kamu dari rumah. Nah itu sama dengan Adam. Waktu mungkin Tuhan juga bilang juga sama dengan Adam. Adam, kamu tidak kekal lagi sudah makan buah itu. Aku kekal, kamu keluar dari Taman Eden. Nah, kira-kira sama-sama nggak begitu Mas Aha. Yang namanya ketuhanan itu kamu tidak bisa mengonsepkan seperti manusia. Disinilah kekeliruan kekristenan, selalu memikirkan tentang kekuasaan Tuhan, bagaimana menciptakan manusia di muka bumi ini, selalu mengambil analogi ringan kepada manusia pada umumnya. Tidak begitu. Oke. Nabi Adam. Oke Bang, kita buka tema mungkin ya. Kita kasih dulu Gurunda karena waktunya sangat sempit. Kita kasih waktu dulu dengan Bang Meme. Silakan, siapa bisa timer ya, saudaraku. Warsa itu.
Dan nanti saya temar. Oke, Coba. terima kasih. Silakan 3 menit kali ya. 3 Lagi juga hari. aku lagi di jalan ini, mohon maaf. Silakan. Silakan, Bang. Waktunya disiapkan dulu. Ntar. Jangan kabur ya, Bang Meme ya. Harus sportif dong. Memang gitu, Kak. Kalau di umat Islam, Kak, memang gitu, Kak. Kalau di umat Islam Oten kabur, tapi kalau di Oten Islam Diki. Enggak, kalau Meme ini tidak. Dia orangnya nih sportif. Dia bagus nih. Ilmunya juga ya lumayan lah. Tergantung apa yang dimakan tadi pagi. Terus enggak Kalau B2 dimakan, ilmuku bagus. Itu tengoklah. Kalau di Kristen kan, Kak, kalau Bang Juma ngomong dipotong-potong, tapi kalau di sini di Islam ketika Oten ngomong Islam diam gitu, nggak ada yang ikut campur. Tapi kok di Oten Islam ngomong semuanya ngomong, jadi nggak bisa ngomong. Di sini ndak, insya Allah di sini aman deh, aman. Abang. Ya ini kan sudah mulai debat ini, nanti roomnya penuh daripada Ji nggak ngapa-ngapain di sini juga, Ji dengerin di bawah aja. Kau di sini nyanyi aja, duduk santai jangan turun. Bang Meme, kita kan kemarin sudah sampai capek lah aku melayanimu itu. Jadi sudah ya. Jadi moderator maksudnya. Iya, satu aja sih untuk Bang Zuma, sekali lagi terima kasih banyak terus menguatkan iman kami, terus mendampingi kami di dalam iman Islam. Dan untuk saudara yang non muslim, buanglah dogma dan doktrin, berpikir jernih. Insya Allah Tuhannya Yesus akan memberikan jalan untuk kalian. Begitu ya. Bang Zuma, satu pertanyaan boleh nggak Bang? Ya Rabbal Alamin. Apa tuh? Boleh saya. Oh, itu sudah ada timer sama Bang Dento. Ya, satu dulu. Tanya dulu satu sama Bang makasih Mbak Cantik. Makasih. Mau tanya dulu satu, kenapa Bang Zuma ganteng sekali? Sudah. Allah. Kan gitu dong, Rosid cemburu Zi, nggak boleh gitu Zi. Ustadz Rosid Unggul. cemburu itu. Ustadz Unggul. Rosid, gua nonton. bajingan kau Rosid. Iya, ganteng sekali, Masya Allah. Lanjut Bunda, lanjut Kami kita dulu. nyimak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Zi. Tuh ya, kelihatan tuh. Barakallah. Tuh, Nanti sih, biar keren kelihatan. Silakan Gurunda. Rosid kekecilan pakai Dento aja besar itu. Rosid Dento kekecilan. besar. Oke, fine. Iya, ditutup aja bro. Silakan Bunda diatur, kita menyimak. Oke, kita mulai ya, saudara-saudaraku. Hari ini akan ada perdiskusian ya. Kadang akan berlanjut kepada debat ya, saling mempertahankan argumen sesuai dalil ya, data yang ada. Jangan tidak pakai data ya, itu peringatan dari saya ya, konyol. Silakan untuk narasi pertama disilakan kepada Gurunda atau kepada Kristen ya. Silakan. Siapa Meme? Kamu mau yang duluan? Capek saya ngomong dari Kristen, tadi. kamu Bang Konyol, silakan. Ya, oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada member bos debater ya. Hari ini akan berhadapan dengan Zulkifli M. Abbas dari sudut biru ya, sedangkan saya sendiri berada di sudut merah ya. Jadi begini ya, sebelum saya memaparkan berkaitan tentang Injil dan ataupun Al-Quran, mungkin saya akan bertanya kembali kepada moderator untuk mengingatkan saya kembali untuk memberikan opening statement itu supaya tepat. Saya minta bantuan kepada moderator untuk menjelaskan topik apa pembahasan kita pada siang hari ini. Itu tadi kamu nggak nyimak yang disampaikan Gurunda ya, tentang siapa sebenarnya itu apa ajaran Islam Taurat atau dan ajaran Al-Quran dan Iya, saya sudah nyambung. Oke, saya lanjutkan. Yang dimaksud Bang Juma tadi, topik yang diangkat Bang Juma bahwasan apakah Al-Quran atau Alkitab yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa. Itu yang saya tangkap. Oke, saya lanjutkan ya. Taurat Bang, Taurat. Bukan Alkitab secara umum, Taurat. Kalau Taurat saja tidak bisa apa Bang Juma, karena Taurat itu secara spesifik di dalam Mazmur 147 ayat 19-20 itu memang secara seremonial dan lahiriah itu tidak akan diperuntukkan kepada bangsa lain. Tetapi kalau
hukum universal. belum dimulai sudah ada jawabannya. Sudut merah sudah kalah 1-0. Lanjut. Jadi kalau kita mengutip hanya Taurat tidak bisa, karena kami orang Kristen mengimani seluruh kitab para nabi ataupun yang dituliskan oleh para rasul, maka Oke. kita membahas secara general. Setuju ya? Oke. Saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Apakah saudara benar-benar mengakui bahwa Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel? Saya mengakui bahwasan Taurat itu memang diperuntukkan untuk umum, tetapi hukum-hukum di dalam itu ada 3 kategori. Kategori seremonial Ya dan udah. lainnya. Kalau begitu, kalau begitu kita bahas Taurat untuk umum atau Al-Qur'an yang Jangan untuk dipotong umum. dulu Bang Juma. Bang Juma, di sini kita harus Oke, menunjukkan kepada teman-teman yang di bawah bahwasan kita ini adalah orang-orang yang mempunyai intelektual untuk menjelaskan akidah kita masing-masing. Setuju ya? Oke. Iko di bawang. Lanjut. Jadi yang lain yang ada di atas komal ini, sebelum Bang Juma untuk menantang saya, kalian sholat dulu, berdoa minta bantuan kepada Tuhan supaya Bang Juma diringankan mulutnya untuk memaparkan berkaitan tentang ajaran kalian. Oke, boleh saya lanjutkan atau tidak? Iya, jadi Baik, Taurat saya akan itu untuk umum kan? Taurat itu untuk umum kan? Iya, oke. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan Nah, udah itulah temanya. Jadi kalau kita membahas Al-Quran itu lawannya asal kitab, jadi tidak secara spesifik hanya Torah saja, tetapi sampai ke Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan boleh ya? Silakan. Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Memebos Debater, yaitu debater selama yang hari ini Reni yang kembali dengan Bang Juma adalah seorang debater muslim yang hebat. Maka saya akan melayani bahasan tantangan dari Bang Juma, bahwasan pembahasan siang hari ini berkaitan tentang apakah Al-Quran ataukah Alkitab yang akan diperuntukkan ke seluruh bangsa-bangsa. Baik, saya akan menjelaskan secara detail bahwasan di dalam kekristenan ataupun dalam Alkitab bahwasan kabar baik itu harus dari bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak pernah menurunkan kabar baik melalui nabi manapun. Tuhan hanya mau menurunkan kabar baik itu melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi sebelum Abraham itu lahir, Tuhan mau berkenan memberikan kabar baiknya kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah Abraham lahir, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham di Kejadian 12 ayat 3 bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, artinya kasih karunia dari Allah. Dari Abraham ini seluruh kaum di muka bumi yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa goim yang menyembah setan, menyembah iblis, menyembah kepada dewa-dewa, mereka akan kembali ke hadapan Tuhan melalui bangsa Israel. Kenapa saya harus mengatakan melalui bangsa Israel? Karena Yesus mengatakan Yohanes 4 bahwasan keselamatan tidak datang daripada bangsa lain, tetapi harus datang daripada bangsa Yahudi. Artinya pintu iman sudah ditetapkan kepada bangsa Israel, tidak ditetapkan bangsa lain. Alasannya apa Yesus mengatakan bahwasan keselamatan hanya datang daripada bangsa Yahudi? Karena memang Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham di Kejadian 12 ayat 3 bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, artinya kasih karunia dari Allah. Nah, selanjutnya apakah Abraham mempunyai anak berapa orang? Abraham mempunyai anak adalah Ismail dan Ishak, tetapi Ismail bukan anak perjanjian, tetapi yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak. Maka dari Ishaklah sampai kepada Bani Israel. Maka dari Bani Israel lah akan mendapatkan berkat bagi seluruh umat manusia. Maka kabar baik itu akan diturunkan melalui keturunan Ishak. Jadi Tuhan tidak pernah menurunkan kabar baik melalui keturunan Ismail, tetapi Tuhan hanya mau menurunkan kabar baik melalui keturunan Ishak, karena Ishak adalah anak perjanjian, anak warisan iman daripada Abraham. Jadi kalau dikatakan bahwa Alkitab atau Al-Quran diperuntukkan untuk bangsa-bangsa, saya katakan di sini mutlak tidak ada yang bisa menandingi Alkitab, bahwasan hanya Alkitab diperuntukkan kepada bangsa-bangsa, bukan Al-Quran. Karena kabar baik tidak pernah diberikan kepada bangsa alam, bangsa Arab, tetapi hanya diberikan kepada Bani Israel, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Untuk sementara itu saja dulu saya paparkan. Mungkin Bang Juma akan menjelaskan berkaitan tentang akidah-akidahnya, bahwasan dia mengklaim bahwasan Al-Quran akan diberikan kepada bangsa-bangsa, dan dia mengklaim bahwasan Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang esa, yaitu Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kami menyangkal bahwasan ini bukan Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Muhammad memperkenalkan Allah-Allah lain. Silakan Bang Juma. Masih, Oke, silahkan. Iya. Oke, baik. Saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ketika menarasikan manusia itu bahasa Arabnya adalah nasi
atau linnasi untuk seluruh umat manusia. Haza bayanul linnas. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk seluruh manusia. Nah, jadi kalau sudah jelas dikatakan untuk seluruh manusia, itu tertera di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Lalu kemudian diterangkan juga di ayat yang lain bahwasanya Al-Quran itu untuk alam semesta. Tadi saya sudah membacakan kepada teman-teman, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran untuk seluruh umat manusia, Al-Quran untuk seluruh alam semesta. Nah, ini jelas ini. Udah jelas itu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Taurat, saudara sendiri tadi sudah mengatakan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Belakangan baru Anda mengatakan itu untuk umum, tapi hukum-hukumnya untuk sekelompok orang. Itu dalam pernyataan yang sama sudah mendapatkan kontradiksi dalam pernyataan saudara. Kemudian agar supaya hukum Taurat ini dianggap sebagai untuk seluruh umat manusia, maka orang-orang Farisi membuat kitab baru untuk melegalkan Taurat itu kepada seluruh umat manusia. Sehingga kitab Tauratnya orang Yahudi disebut sebagai Perjanjian Lama. Kitab yang dibuat oleh orang Yunani untuk diperuntukkan Romawi dan Yunani yang dibuat oleh orang Farisi disebutlah Perjanjian Baru. Siapa yang memberi nama kitabnya orang Yahudi sebagai Perjanjian Lama, nanti tugas saudara Meme untuk menjawab itu. Nah, jadi kesimpulan saya sementara, Al-Quran untuk seluruh umat manusia, sedangkan Taurat itu adalah untuk orang Yahudi. Kemudian kitabnya orang Kristen yaitu Perjanjian Baru mencoba untuk mengambil kitab yang untuk orang Yahudi ini untuk dicocok-cocokkan di dalam kitabnya mereka, agar mereka bisa nyamar-nyamar bahwa kami adalah domba pelanjut dari Bani Yakub. Kecuali saudara bisa menunjukkan bahwa Taurat itu untuk seluruh umat manusia, barulah kemudian Kristen punya hak mengambil kitabnya orang Yahudi, mengajarkan di dalam rumah-rumah ibadahnya orang Kristen. Kalau tidak ada, berarti Anda mengambil kitabnya orang secara ilegal. Demikian, silakan. Oke, sesi berikutnya apakah saya akan bertanya ataukah saya masih terus memaparkan berkaitan tentang Alkitab akan diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain ataupun secara universal ataupun secara general? Moderator. Karena waktu mepet, langsung aja lempar pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Bang Zuma. Begitu juga langsung dilanjut dengan pertanyaan oleh Bang Zuma, langsung ditanggapi oleh Bang Konyol, seperti itu. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Ketika Bang Zuma mengklaim bahwasan Al-Quran diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa ataupun seluruh umat manusia di muka bumi, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma, tolong dipasang baik-baik. Saya tidak mengatakan kuping Bang Zuma nanti saya dianggap menista. Sebenarnya menista itu agama, tetapi oke lah, kita lanjutkan aja lah. Harapan saya bahwasan netizen di bawah memasang kuping baik-baik. Ketika Bang Zuma mengklaim bahwasan Al-Quran akan diperuntukkan kepada bangsa-bangsa, bukan seperti Alkitab hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada Bang Zuma, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira, apakah Tuhan yang menurunkan kabar baik kepada Jibril itu Tuhan yang disembah oleh para nabi yang terkonfirmasi di dalam Alkitab? Ataukah ini Tuhan-Tuhan lain? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan yang memberikan kabar baik kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad ini, apakah sosok yang sama dengan Tuhannya para nabi yang kami imani di dalam Alkitab? Kenapa saya katakan para nabi yang kami imani? Karena memang Al-Quran itu klaim belakangan. Kami sudah mengimani terlebih dahulu para nabi itu, lalu Al-Quran mengklaim bahwasan iya nabi-nabi itu sama. Yang menjadi persoalan di sini bahwasan, pertanyaan saya itu harus dijawab bahwasan Tuhan yang memberikan kabar baik kepada Jibril itu, apakah sosok yang sama yang ada di dalam Alkitab seperti yang kami imani, yaitu Tuhannya para nabi, ataukah ini ala-ala lain?
Nah, itu dulu harus dijawab, baru saya akan mengcounter attack. Silakan Bang Juma. Silakan Gurunda. Untuk timer dia menjawab dikasih waktu 4 menit. Habis itu habis 4 menit langsung Bang Zuma yang menjawab. Iya, menjawab bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Anda sangat menarik ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain. Jangan kamu menyembah dua Tuhan. Lalu kemudian, apakah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum humusnaini asyara raqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, aku Allah bersamamu wahai Bani Israel. Lalu setelahnya kemudian Allah mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka. Kami jadikan hati mereka keras membatu. Lalu dikatakan lagi, "Wa minal ladzina qalu innan nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fa arayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, yang tadi Bani Israel udah jelas diangkat ke 12 suku, bagi mereka dimuliakan derajatnya pada masanya. Kemudian Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Lalu kemudian muncul lalu muncul kemudian di tengah-tengahnya kaum Nasara. Kaum Nasara pun dikatakan oleh Allah, kami mengambil perjanjian bagi mereka, tapi mereka melupakan perjanjian itu. Mereka sengaja. Apa kata Allah? Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Pembuktiannya, orang Kristen yang mengaku sebagai Nasrani sampai hari ini antar sekte itu saling membenci saling bermusuhan sampai hari kiamat. Nah, endingnya apa? Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yaitu Nasrani, yaitu 12 suku Bani Israel, telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan dan yang membiarkannya sebagian. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Tuhan itu sama, rentetannya jelas. Makanya ketika saudara mengatakan Taurat itu untuk seluruh umat manusia, butuh dalil dong. Mana Taurat untuk seluruh manusia? Mana Zabur Mazmur untuk seluruh manusia? Mana Injil untuk seluruh manusia? Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengatakan Injilku untuk seluruh umat manusia? Itu nggak ada. Jadi Taurat ini jelas sekali hanya terbatas kepada Bani Israel saja. Makanya Allah mengatakan solusi terakhir, yahdi bihillah malittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur bi'izni wa yahdihim ila siratul mustaqim. Solusi terakhir adalah dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada semua manusia yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan seluruh manusia itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya Al-Quran solusi terakhir. Nah, bagaimana dengan kitab saudara? Mana pernyataan yang saya tadi minta? Di mana tertulis Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Kalau ini jelas rentetannya Bani Israel, kemudian Nasrani, kemudian Islam datang. Demikian. Silakan langsung ditanggapi. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Meme Bos Debater, karena memang Bos Debater akan melakukan counter attack yang akan berbahaya untuk Bang Juma ya. Ketika Meme Bos bertanya kepada Bang Juma bahwasan melalui itu yang diklaim sebagai Tuhan pencipta alam semesta itu apakah sosok yang sama dengan Tuhannya para nabi? Beliau mengklaim bahwa ya benar,
Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran adalah sosok yang sama. Tetapi yang menjadi persoalan di sini dia mengatakan bahwasan perjanjian antara umat Israel dengan Allah yang disembah oleh Bang Juma itu telah dicabut dan akan diberikan kepada bangsa lain. Saya tidak tahu ini berkaitan tentang perjanjian apa. Mungkin sebentar saya akan bertanya kepada Bang Juma, perjanjian apa yang sudah dicabut daripada bangsa Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Kalau di dalam Alkitab, yaitu khususnya Injil, Yesus mencabut hak keselamatan itu daripada Bani Israel. Karena apa? Karena mereka bebal. Ketika Yesus memberitakan Injil, itu kabar keselamatan kepada mereka ataupun kabar baik dari surga untuk menyelamatkan mereka, tetapi pada kenyataannya bangsa Israel bebal dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, hak kerajaan surga akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Itu tertera dengan jelas di dalam kitab Matius. Jadi kalau berkaitan tentang Tuhan mencabut, berkaitan tentang perjanjian ataupun hak keselamatan itu harus dijelaskan secara detail. Kalau saya menjelaskan secara detail bahwasan hak keselamatan yang dicabut oleh Yesus daripada bangsa Israel, karena mereka itu bebal, tidak mau mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Yesus kepada mereka, maka Yesus mencabut hak keselamatan yang dibawa Yesus dari surga itu. Maka Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, yaitu Markus 16 ayat 15 sampai habis. Itu sangat jelas. Nah, ketika Anda mempunyai alasan yang sama seperti dalam Alkitab, saya merasa bahwasan di sini anak ini menyontek-contek Alkitab, sehingga Anda mengklaim dan berani mengatakan bahwasan Tuhan itu telah mencabut perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan di sini, coba Bang Juma jelaskan secara detail kepada saya ya, bahwasan perjanjian kekal antara bangsa Israel dengan Tuhan yang Bang Juma itu apa, sehingga dia mencabut itu dan diberikan kepada bangsa Arab, ataupun kabar baik itu diberikan kepada bangsa Arab dan tidak akan lagi diberikan kepada bangsa Israel. Silakan dijelaskan. Sudah? Ya. Oke. Silakan Gurunda, langsung tanggapi 4 menit. Oke, baik. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bihi Musa nuran wa hudaw lin-nasi. Taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Oke, sorry. Jadi di situ diterangkan bahwasanya Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi mereka. Kami jadikan kitab itu lembaran-lembaran kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan yang banyak lagi yang engkau sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan, yang mewahyukan. Kemudian setelah itu, membiarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Allah membiarkan mereka bermain dalam kesesatan. Jadi ini penyebabnya. Mereka menjadikan hukum-hukum Tuhan itu bercerai-berai. Mereka menyembunyikan sebagian, mereka memperlihatkan sebagian, tetapi sebagian kemudian mereka sembunyikan. Apa buktinya? Hukum Taurat yang datang kepada mereka. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal uzun bil-uzun. Ini sama dengan kitab yang masih ada sampai sekarang. Apa dikatakan? Dikatakan, jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini yang harus mereka tegakkan. Tetapi mereka tinggalkan hukum Tuhan itu. Mereka tinggalkan hukum Tuhan itu. Ulangan 19:21. Imamat 24 nomor 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang harus berlaku kepada Bani Israel. Tapi mereka tinggalkan itu, mereka menuju hukum Romawi. Meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa katabana 'alaihim fiha anna nafsi bin nafsi. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Ya,
Itu yang harus mereka tegakkan, tapi mereka meninggalkan itu. Itulah sebabnya Allah marah, sehingga Allah mendatangkan hukum terakhir. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ini dia. Wahai ahli kitab, kamu sudah hancurkan perintah-perintahku. Kau sudah tinggalkan. Kau buat kitabku itu bercerai-berai, menjadi lembaran-lembaran yang tidak beraturan. Sekarang kau datang di sini, sudah datang kepadaku utusan terakhirku, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berimanlah kepada dia, sehingga jika kamu ingin beriman, jika engkau ingin selamat. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau Bani Israel aja yang 12 suku itu diminta oleh Allah, wahai kalian 12 suku, ikutlah kepada nabiku, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Kalian siapa? Kristen. Kalian pasti diseru juga. Makanya Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Bani Israel aja dipanggil untuk beriman kepada Quran, apalagi kalian. Nah, makanya saya katakan bahwasanya mana pengajaran Taurat itu untuk Kristen, tertulis di manakah itu? Taurat untuk Romawi, Taurat untuk Yunani. Ingat. Kristen mula-mula sebelum Kristen Indonesia itu adalah orang Romawi dan Yunani. Mana Taurat itu untuk Romawi dan Yunani? Saya minta data itu. Kalau tidak ada, gulung tikar aja. Ayo lanjut. Iya, terima kasih atas paparan sangat bagus sekali. Beliau memaparkan memang sangat panjang. Tetapi bagi umat muslim ya, itu sudah sangat hebat sekali. Tetapi bagi saya itu sangat diplesetkan. Jadi begini, saya harus jelaskan secara detail ya. Ketika Anda memandang daripada sudut pandang Al-Quran, ketika saya bertanya kepada Anda bahwasan, apakah Tuhan yang memberikan kabar baik kepada Jibril dengan Tuhan yang memberikan kabar baik kepada nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, apakah sosok yang sama? Anda mengatakan bahwasan itu adalah sosok yang sama karena Anda menjadikan Al-Quran sebagai landasan. Nah, kita tidak berbicara tentang ajaran tanah Arab dulu. Kita harus kembali kepada ajaran Yerusalem, ajar tempat kediaman para nabi dulu. Sebab apa saya katakan kita harus kembali kepada dasarnya? Karena memang sebelum Al-Quran mengklaim dari tanah Arab ini bahwasan Tuhan yang disembah mereka ini adalah Tuhannya para nabi, Alkitab terlebih dahulu ataupun orang-orang Israel itu terlebih dahulu sudah mengatakan mereka itu duluan menyembah kepada Tuhan. Baik, sekarang kita akan lihat daripada sudut pandang Alkitab, apakah ketika Bang Juma mengklaim bahwasan Tuhan yang disembah oleh Bang Juma ataupun nabinya yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran ini adalah sosok yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang berada di Alkitab? Baik, kita akan lihat daripada sudut pandang Alkitab. Saya akan mengutip kembali Kejadian 12 ayat 3 tadi. Kita lihat di situ perjanjian kekal berbunyi apa? Perjanjian kekal di situ berbunyi bahwasan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, bunyinya begini, Abraham, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa arti berkat? Berkat itu adalah arti kasih karunia dari Allah akan dilimpahkan kepada seluruh bangsa-bangsa, yaitu melalui Abraham. Saya akan mengulang lagi narasi saya bahwasan dari Abraham ini siapa saja yang akan ditentukan Tuhan untuk dijadikan sebagai anak perjanjian. Ternyata Abraham mempunyai 2 orang anak. Ternyata Ismail bukanlah anak perjanjian yang akan diteruskan oleh keturunan Abraham. Tetapi yang menjadi anak perjanjian yang meneruskan pintu iman yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat ini. Ternyata pintu iman yang ditetapkan kepada Abraham ini akan diwarisi oleh Yitzhak, bukan Ismail. Tuhan tidak pernah berkenan untuk berbicara dengan Ismail. Karena memang Ismail bukanlah anak perjanjian secara iman ataupun pintu iman. Tetapi Tuhan hanya mau berkenan berbicara kepada Yitzhak. Ketika Yitzhak besar, apa Tuhan berbicara dengan Yitzhak? Tuhan mengadakan lagi perjanjian kembali kepada Yitzhak. Apa kata Tuhan kepada Yitzhak? Yitzhak, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apakah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Ismail bahwasan Ismail, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat? 0,0. Di sini tidak ada. Artinya Tuhan tidak pernah menetapkan pintu iman melalui Ismail. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Ismail. Tetapi Tuhan berbicara kepada Abraham bahwasan jangan sedih hatimu. Anakmu yang dari budakmu itu yang bernama Ismail itu akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada Abraham bahwasan Ismail itu hanya dijadikan sebagai keturunan dia sebagai bangsa yang besar, bukan menjadi pintu iman. Artinya kabar baik keselamatan dari surga tidak akan diturunkan melalui Ismail. Artinya yang hak untuk mewarisi pintu iman dari siapa? Dari Yitzhak, karena Yitzhak adalah anak perjanjian berkaitan dengan pintu iman.
Jadi jangan salah sangka dulu ketika Anda mengklaim bahwasan Tuhan yang kami imani yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran ini adalah Tuhan yang diimani oleh para nabi yang terkonfirmasi dalam Taurat ataupun Injil. No. Kami akan menyangkal itu. Dan saya ingin mengatakan kepada kalian sampai kiamat pun orang Kristen akan terus menyangkal karena kami berlandasan perjanjian lama dan perjanjian baru bahwasan Tuhan tidak akan pernah memberikan kabar baiknya melalui keturunan lain, tetapi hanya melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan akan memberikan kabar baiknya kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan Al-Quran itu adalah finalitas daripada kitab para nabi, saya mengatakan bahwasan iya, Al-Quran adalah aduh mama tega benar lah, waktu aku lagi membara begini langsung kasih mati ya, waktu ini kacau nih. Lanjut. Silakan Gurunda. Baik. Jadi saudara membawa data itu cuma satu, Kejadian 12. Itu pun datanya itu justru mendukung keislaman. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Ayo, bangsa besar yang menggenapi siapa? Ishak? Ishak yang menggenapi? Atau Ismail yang menggenapi? 1-0 ya. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Siapa yang membuat nama Ibrahim ini menggaung ke seluruh bumi? Ishak atau Ismail? 2-0. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapa yang sibuk memberkati Ibrahim, Abraham? Islam. Siang malam sibuk memberkati Abraham, keturunan Ismail, sibuk memberkati ayahnya. Begitupun penerusnya sampai hari ini. Lalu siapa yang mengutuk Abraham dengan mengatakan anakmu dari budakmu? Kalau seorang presiden menikahi salah satu pembantu, apakah pembantu ini masih disebut pembantu? Tidak. Seketika disebut sebagai istri presiden. Apakah anak mantan pembantu ini masih disebut sebagai anak pembantu? Tidak. Seketika disebut sebagai pangeran, anak presiden. 4-0 Anda. 1 data yang menampar Anda sendiri. Belum 2 data Anda bawa, untuk cuma 1 data. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, jangan Quran deh. Kitab yang Anda genggam sendiri yang membenarkan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhannya Bani Israel. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Yesus gimana? Masuk kategori enggak? Yesus itu nampak tidak? Yesus kekal enggak? Yesus dipanggil Allah tidak? Tidak. Gugur Tuhan Anda Kristen. 5-0. Yohanes 6 nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Allah. Ayo. Berarti cuman para nabi yang pernah Allah menyatakan diri kepada Dia, kepada mereka. Nah, Tuhan Anda dilihat orang, bahkan dibunuh oleh orang. Gugur Tuhan Anda. 8-0. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, 27-0. Ternyata Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Jadi gimana ceritanya? Sedangkan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya umat Islam sama. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 42-0. Kan kasihan kalau udah kayak begini. Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, tapi tidak ada data kitabnya orang Yahudi untuk seluruh umat manusia. Bahkan untuk seorang Kristen pun tak ada dalilnya. Sementara Al-Quran menerangkan, sudah sangat jelas apa yang saya uraikan. Al-Quran menerangkan dirinya bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hadza bayanul linnas. Anda manusia kan? Berarti Anda harusnya mengkitabkan Al-Quran. Kecuali Anda sudah tidak merasa sebagai manusia, yaitu urusan saudara. Sementara Taurat mana dalilnya untuk seluruh umat manusia? Jangan untuk seluruh manusia deh. Taurat untuk Romawi Yunani. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, 247-0. Lanjut, silakan. Habis Gurunda.
Moderator, apakah saya boleh melanjutkan paparan saya? Moderator? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Meme-Bos Debater. Karena Meme-Bos Debater ini adalah debater sandal yang telah menjungkir-balikkan seluruh debater-debater Muslim yang berada di Jum-Jum. Maka hari ini Meme-Bos akan tidak boleh etehonimemnya. Jangan gitu dong. Ini giliran saya dong. Siap. Inilah moderator udah mulai curang nih. Paling malas saya kalau kayak gini. Oke, saya lanjutkan. Tidak mengingatkan. Maaf, Lanjut. Maaf, hanya bercanda saja. Jadi begini, ketika serangan saya itu sudah menusuk jantungnya Bang Juma, maka Bang Juma mengalihkan pembicaraan tentang hakikat Tuhan. Beliau mempersoalkan ketuhanan Yesus. Tetapi topik pembahasan kita pada siang hari ini tidak berkaitan tentang hakikat Tuhan, tetapi membahas tentang apakah kabar keselamatan itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa melalui Al-Quran atau Alkitab. Netizen di bawah pasang kuping kalian baik-baik. Bahwasan topik pembahasan pada siang hari ini tidak berkaitan tentang hakikat Tuhan, tetapi berkaitan tentang kabar baik yang berasal dari Al-Quran atau yang Injil, ataupun Alkitab yang akan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Tolong. Jadi jangan pernah mengalihkan pembahasan kita berkaitan tentang hakikat Tuhan. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya. Ketika Anda mengklaim dan Anda mengutip daripada kitab Kejadian bahwasan Abraham akan dijanjikan sebagai bangsa yang besar. Ya, benar sekali. Abraham akan dijanjikan menjadi bangsa yang besar, tetapi bangsa yang besar itu berbeda dengan pintu iman. Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, dengan pintu iman itu berbeda. Oke, berarti Ismail benar-benar mewarisi janji Allah kepada Abraham, karena Allah berjanji kepada Abraham bahwasan dari Abraham ini akan mendapatkan bangsa yang besar. Berarti yang didapatkan oleh Ismail yang mendapat warisan daripada Abraham ini hanyalah bangsa yang besar. Benar, dan terbukti keturunan Ismail sekarang menjadi bangsa yang besar. Tetapi pintu iman itu tidak akan ditetapkan melalui Ismail. Artinya warisan-warisan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ini benar-benar adil. Ismail mendapatkan bangsa yang besar, tetapi Yitzhak mendapatkan pintu iman bagi seluruh umat manusia. Anda harus bisa membedakan pintu iman dengan bangsa yang besar. Maka di sini saya setuju kepada Anda bahwasan ketika Anda mengatakan bahwasan Ismail yang mewarisi janji Allah kepada Abraham bahwasan dia akan menjadi bangsa yang besar. Top, benar, saya setuju. Tetapi berkaitan tentang pintu iman, maaf, pintu iman tidak akan tetap. Pintu iman tidak akan ditetapkan melalui keturunan Ismail, tapi hanya keturunan Yitzhak, karena Tuhan mengadakan perjanjian kekal kepada Yitzhak bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat ataupun kasih karunia. Setuju ya? Jadi jangan pernah membantah lagi ketika saya mengkonter paparan Anda. Jadi saya lanjutkan ya. Saya ingin bernarasi selanjutnya ketika sampai di zaman Yesus dan sampai kepada zaman orang-orang Kristen yang memberikan diri mereka dibaptis. Jadi ketika Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, maka Yitzhaklah yang berhak untuk mewarisi pintu iman. Kita lihat dari keturunan Yitzhak. Yitzhak mempunyai anak namanya Esau dan Yakub. Dari Yakub ini lahirlah kedua bangsa Israel. Kita kutip dari Musa dulu. Apakah dari Musa ini seluruh kaum di muka bumi sudah mendapatkan berkat atau tidak? 0,0. Pada zaman Musa, seluruh kaum di muka bumi belum mendapatkan kasih karunia dari Allah. Karena memang belum waktunya. Oke, kita lanjutkan setelah zaman Musa. Zaman Yosua bin Nun, apakah seluruh kaum di muka bumi sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah seperti yang Allah janjikan kepada Abraham? Belum, 0,0. Sampai ke zaman Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo. Apakah dari mereka ini seluruh kaum di muka bumi sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah? Ataukah mereka sudah mendapatkan berkat dari Allah? 0,0. Tetapi sampai ke zaman Yesus, Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Yesus adalah warisan yang sah daripada Abraham. Habis. Alamak, aku paling benci yang kayak gini-gini nih. Paparanku lagi menggema-gema kayak gini, kalian potong-potong. Oke, lanjut, maaf, lanjut. Allahu Akbar. Iya. Jadi tadi saya membahas tentang hakikat Tuhan. Kan Anda mempertanyakan Tuhannya Yahudi dengan Islam itu berbeda. Jadi saya lari ke sana sedikit. Anda tidak menyentuh tema. Anda membesar-besarkan Yahudi, Ishak, Abraham. Tapi Kristen tidak punya ruang di situ. Kesempurnaan ajaran Tuhan terhadap Nabi Ishak, oke.
Kita akui, yes, Al-Quran kan tadi sudah mengatakan, Inni ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan keturunan Ishak. Udah, jadi nggak usah dipaparkan itu. Anda nggak usah mengunggul-unggulkan, nggak usah. Sekarang tugas Anda adalah menjelaskan bahwa bangsa yang unggul ini, keturunan Ishak itu diutus untuk orang Romawi dan Yunani juga. Karena kalau tidak diutus untuk Romawi dan Yunani, berarti tidak diutus untuk Kristen. Itu poinnya saudaraku yang cantik. Itu yang Anda harus fokus ke sana. Al-Quran membawa diri dengan jelas, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Mana ajaran bangsa yang besar ini untuk seluruh manusia? Mana? Itu yang kita minta dari tadi. Anda tidak memberikan bukti. Kita berharap dari saudara mampu menunjukkan adanya data bahwa Taurat yang dibawa oleh keturunan Nabi Ishak itu adalah untuk Romawi, itu untuk Yunani. Bahkan di kesempatan yang ada kesempatan di mana Yesus justru mengatakan orang di luar Yahudi itu sebagai panggilan guguk. Mana coba buktikan ke kita supaya kita bisa percaya kepada ajaran Kristen. Selama Anda tidak bisa membuktikan bahwa Taurat yang datang kepada keturunan Ishak itu untuk orang Romawi dan Yunani, selama itu juga Anda mau ngomong sampai robek mulut pun percuma. Kenapa? Di dalam kitab saudara, Paulus yang mendirikan agama saudara mengakui, aku diutus hanya untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk yang Yahudi. Itu dalil Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 dan seterusnya. Ya banyak datanya dia mengaku hanya untuk orang non-Yahudi. Nah sekarang pernyataan dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bahwa itu untuk ajaran yang datang kepada Nabi Musa itu untuk orang Romawi Yunani mana? Kalau Anda menjagokan keturunan Ishak, Anda membantu Islam. Anda menjagokan Nabi Abraham, Anda mengunggulkan Islam. Karena cerita Al-Quran seperti itu adanya. Mengangkat derajatnya Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Daud, itu adalah mengangkat pengajaran Quran. Anda justru membela Quran. Yang kita butuh bela agama Anda, agama Kristen ini. Bahwa Kristen datang berdasarkan legalitas dari Taurat, yang mana Taurat itu juga diperuntukkan orang Romawi untuk orang Yunani, sehingga Romawi dan Yunani menyebar sampai ke penjuru bumi, sampai ke Indonesia melalui Belanda, sehingga kami menjadi Kristen. Begitu polanya. Tapi buktikan, yang kita lihat mata rantai pengajaran para nabi kepada Kristen terputus. Gak nyambung. Makanya saya dengan lapang dada, dengan bersabar hati meminta kepada saudara, tolong please suguhkan kepada saya bahwa hukum Taurat itu yang datang kepada keturunan Ishak itu diperuntukkan kepada Romawi dan Yunani. Kalau tidak, percuma. Anda mengangkat Yahudi, itu adalah saudara kami. Anda semakin meninggikan derajat Al-Quran kalau begitu. Tadi saya sudah membacakan surah Al-Ma'idah bahwa mereka bersama dengan Allah. Nah sekarang Kristen, apakah ada legalitas Taurat, ajaran itu diperuntukkan kepada Romawi dan Yunani? Itu dulu. Sambil saya dengarkan azan, silakan. Oke, terima kasih atas paparan Bang Juma. Moderator, apakah saya boleh melanjutkan tentang paparan saya ataupun saya akan Silakan. Apa saya tidak bertanya? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan moderator kepada saya, Bang. Biarkan diselesaikan dulu paparannya tadi yang katanya masih membara-membara tapi waktunya udah habis. Jadi silakan dilanjutkan sekarang. Habis itu nanti Bang Zuma bertanya, baru Bang Konyol yang menjawab. Oke? Iya. Oke, saya akan lanjutkan. Hargailah dulu bahwasan saya sedang membara-membara. Pertanyaan Bang Zuma berkaitan tentang apakah Taurat ataupun Injil itu akan diperuntukkan kepada bangsa Yunani ataupun yang lain-lain. Itu akan menjadi rahasia saya dan saya akan menjawab di sesi terakhir. Tetapi di sini saya hanya mau meluruskan berkaitan dengan pintu iman. Baik, saya akan lanjutkan paparan saya. Hai netizen yang sedang berada di bawah, pasang kuping kalian baik-baik bahwasan dari tadi saya menekankan bahwasan yang menjadi final di sini adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham di Kejadian 12 ayat 3 ya. Saya lanjutkan paparan saya. Baik.
Abraham mempunyai anak namanya Ishak dan Yakub. Yakub menjadi anak perjanjian. Yakub mewarisi keturunan dia menjadi nabi-nabi. Apa kita lihat daripada keturunan Ismail? Apakah keturunan Ismail menjadi nabi? 0,0 nggak ada. Jangan ngarang-ngarang di sini. Saya adalah ahli debat, jadi tidak usah ngarang-ngarang dengan saya bahwasan Tuhan menepati janjinya kepada Abraham, bahwasan Tuhan tidak pernah menetapkan pintu iman melalui Ismail, dan terbukti dari Ismail tidak ada nabi yang diturunkan. Hanya daripada Ishak nabi-nabi itu diturunkan, dan itu diakui oleh Al-Quran, dan itu benar-benar terjadi. Baik, saya akan lanjutkan ya. Ishak mempunyai seorang anak namanya Yakub. Yakub menjadi 12 bangsa Israel. Kita lihat dari Musa. Apakah dari Musa ini Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada Abraham? No. Kita lihat ke Yosua. Apakah Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada Abraham? No. Sampai ke Yeskiel, Yesaya, Daud, Salomo, ataupun Ayub, ataupun yang lain. Apakah dari mereka ini Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada seluruh bangsa melalui mereka? Belum. Karena memang zaman kasih karunia itu belum diturunkan. Tetapi ketika di zaman Yesus, dengar baik-baik paparan saya, saudara-saudaraku. Hari ini pendeta Memepos sedang memberitakan firman Tuhan kepada kalian. Kita lihat Yesus ini siapa. Ternyata Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara biologis. Apakah Yesus akan memberikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa? Yes, saya mengatakan ya. Sampai di zaman Yesus, Tuhan memberikan kasih karunia kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan terbukti di zaman Yesus, ketika Yesus membawa kabar keselamatan dari surga untuk diberitakan kepada Bani Israel membangkang. Mereka tidak mengikuti apa yang diberitakan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, hak keselamatan ataupun kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Artinya, hak keselamatan yang dibawa Yesus dari surga untuk bangsa Israel ini sudah dicabut dan harus diberikan kepada bangsa lain. Nah, bangsa mana yang akan terima ini? Kita akan lanjutkan. Maka ketika Yesus mengambil hak keselamatan itu daripada Bani Israel, maka dia memanggil murid-muridnya, sini kalian. Di Markus 16, apakah Yesus kepada mereka? Beritakanlah kabar baik ataupun Injil ini kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini kita saksikan siapa yang tidak percaya terhadap Injil dan siapa yang tidak mau memberikan diri dibaptis. Kalian penyembah Tuhan tanah Arab inilah yang tidak mau memberikan diri kalian untuk dibaptis, dan kalian mengingkari Injil yang diberitakan Yesus melalui murid-muridnya. Sekarang kita lihat kategori siapa yang menggenapi janji Allah. Ternyata kami orang Kristen yang memberikan diri kami dibaptis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-murid, bahwa beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kami orang Kristen lah. Nenek moyang kami dulu adalah bangsa Goim yang tidak pernah mengenal Allah, tetapi melalui pemberitaan murid-murid Yesus ini, maka mereka memberikan diri mereka untuk jangan siapa ini bising ini mengganggu saya sedang memberitakan firman Tuhan ini. Oke, saya lanjutkan. Nenek moyang kami dulu adalah bangsa yang Goim yang tidak pernah mengenal Allah, tetapi melalui murid-murid Yesus atas perintah Yesus, dari mereka inilah nenek moyang kami memberikan dirinya untuk dibaptis dan menerima Injil sebagai jalan kebenaran. Artinya di sini sudah sangat jelas bahwasan sampai di zaman Yesus kasih karunia Allah turun kepada bangsa-bangsa. Selesai. Hancur. Mantap. Oke, silakan Gurunda Zuma, tidak usah dikasih timer, langsung bertanya kepada Memebos, dan nanti Memebos bisa menjawab selama 4 menit. Saya luruskan dulu 4 menit habis silakan bertanya. Oh, oke, silakan Gurunda. Iya. 4 menit standby waktunya. Iya. Oke, lanjut Bang Ya Zuma. kan tadi beliau yang narasi pertama. Oh Jadi iya, gini, betul. Saudara mengatakan, apakah Tuhan memberikan karunia berkat kepada Bani Israel? Anda mengatakan belum. Ketika datang kepada Musa, belum. Ketika datang kepada Daud, belum. Ketika datang kepada, belum. Nanti datang kepada Yesus. Ini narasi apa ini? Tuhan memberikan berkat sejak Nabi Abraham kepada keturunannya, tetapi ditolak. Kan dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk. Ditolak. Al-Quran menjelaskan itu. Apa pembuktian penolakannya? Ketika Yesus datang, apakah diterima? Ditolak juga. Abraham ditolak, Musa ditolak, Daud ditolak, Salomo ditolak, Yesus ditolak. Lalu dari mana Kristen ini muncul? Dari mana Kristen ini muncul? Oh, dari Paulus, dari Romawi, Yunani. Makanya muncul pertanyaan, mana
pengajaran bahwa Taurat itu untuk Romawi, untuk Yunani, supaya kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada Romawi, Yunani, bangsa pemakan babi, bangsa yang tidak bersunat, bangsa penyembah roh-roh, bangsa penyembah dewa-dewa. Mana dalilnya? Buktikan itu. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengambil hak kemudian dari Yehuda dan juga Bani Yakub itu adalah yang berhak atasnya, yang kemudian mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus mampu menaklukkan bangsa apa? 12 murid aja dia nggak mampu taklukkan. Nggak bisa. Siapa yang kemudian ke Romawi dan Yunani? Yang mampu menaklukkan Romawi dan Yunani. Apakah itu yang dinubuatkan? Apakah Paulus yang dinubuatkan? Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai yang datang berhak, yaitu Paulus. Apakah demikian? Tidak mungkin. Paulus mengaku dia datang diutus untuk non-Yahudi. Oke? Dan dia datang membatalkan semua ajaran Taurat, mengajarkan kepada bangsa non-Yahudi untuk tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, bahkan melantik manusia menjadi Tuhan untuk dituhankan. Apakah ini yang melanjutkan tongkat estafet Yahudi? Tidak mungkin. Maka yang menerima tongkat estafet itu adalah nabi yang sama seperti Musa, yang di mulutnya keluar firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Seperti itu, Bung. Makanya kalau Anda belajar lebih jauh, apakah keturunan Ismail ada yang kemudian mendapatkan berkat menjadi nabi? Tunggu dulu poinnya. Khataman Nabiyyin itu adalah keturunan Ismail. Dan untuk mengukur kebenaran itu, coba Anda lihat apa yang diterangkan di dalam Yesaya 60. Apa yang diterangkan sebagai pengenalan. Segala kambing domba anak Ismail Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan anak Ismail, yaitu Nebayot, akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan ke atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan Baitullah keagunganku. Bait keagunganku artinya Baitel atau Baitullah atau Baitullah atau Ka'bah. Sekarang yang menggenapi ini siapa? Keturunan Ismail atau keturunan Ishak, yang datang mempersembahkan domba-domba dari keturunan Ismail ke rumah ibadah itu keturunan Ishak atau keturunan Ismail? Jelasin. Oke. Sekarang saya bertanya. Silakan langsung bertanya, Guru. Pertanyaan saya 10 detik. Ya. Tolong tunjukkan data bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Rom atau Romawi dan juga Yunani. Silakan. Kalau tidak ada, Kristen harus sadar diri. Ternyata tidak ada nubuat untuk Kristen. Silakan. Oke, baik, Silakan, terima kasih. Meme Bos. Oke, baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh moderator ya. Harapan saya kepada netizen bahwasan pasang kuping baik-baik, karena memang hari ini perdebatan yang sangat sengit antara sudut biru melawan sudut merah, yaitu Bang Juma versus Meme Bos. Saya akan lanjutkan ya. Sebelum saya menjawab berkait tentang Yunani ya ataupun bangsa Romawi yang Anda singgung-singgung dari tadi, saya ingin mengkontrati ketika Anda mengutip di Yesaya 60 kalau tidak salah ya, Anda mengatakan bangsa Nebayot ataupun yang lain-lain. Di situ dipertegaskan bahwasan bangsa Nebayot ataupun Median itu adalah keturunan Ismail. Mereka itu harus berbondong-bondong datang kepada Bait Allah. Bait Allah itu apakah Mekah? No, bukan. Pada zaman itu tidak ada, Mekah belum ada. Yang ada itu adalah Bait Allah yang terkonfirmasi di dalam Alkitab, terletaknya di Yerusalem. Jadi di sini harapan saya bahwasan jangan pernah mencocok mologikan berkaitan tentang Al-Quran dan Alkitab, berkaitan tentang Bait Allah. Maaf, salah. Bangsa Nebayot ataupun bangsa Median yang itu keturunan daripada Ismail itu, mereka diperintahkan oleh Tuhan bahwasan engkau akan berbondong-bondong datang ke baitku, membawa kambing dombamu itu. Baitku itu adalah bait Allah, bait Salomo yang dibangun oleh Salomo.
bukan bait tanah Arab. Tanah Arab belum ada bait. Bait Allah tidak ada di sana. Jadi di sini jangan klaim dan jangan mencocok-melogikan itu. Saya harap jangan pernah mencocok-melogikan itu. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah mencocok-melogikan. Kita kembali kepada penekanan Anda bahwasan apakah Taurat akan diberikan kepada bangsa Yunani, pemakan bangkai, pemakan babi seperti Anda katakan tadi, dan bangsa Romawi. Baik, saya akan melanjutkan. Hukum Taurat itu diturunkan pada zaman Musa, tetapi sebelum hukum Taurat diturunkan, perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham itu sudah terjadi. Allah mengiming-imingi kepada Abraham bahwasan dari kamu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya ini adalah sebuah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham bahwasan dari kamu akan ada bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Ini mereka akan mengenal Allah. Maka kita lihat dari tongkat estafet, mulai dari Musa sampai selanjutnya itu, apakah dari mereka ini seluruh kaum sudah mendapatkan berkat atau belum? Ya belum, karena kasih karunia Allah belum diturunkan. Saya sudah menjelaskan secara detail tadi, bahwasan dari Yesuslah kasih karunia Allah itu diturunkan. Maka dari Yesuslah bangsa Romawi yang ada mengatakan pemakan bangkai, pemakan babi tadi itu mengenal Tuhan. Karena mereka itu memberikan diri mereka dibaptis melalui murid-murid Yesus yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Saya mengatakan kepada Anda bahwasan kami mengenal Tuhan itu melalui murid-murid Yesus, yaitu murid-murid Yesus memberitakan Injil kepada nenek moyang kami dulu adalah Goim. Nah, murid-murid Yesus mendapatkan amanah dari mana? Sudah pasti dari Yesus langsung, karena Yesus mencabut hak keselamatan itu, lalu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan itu. Artinya di sini, secara legalitas, kami sah di mata Tuhan, bahwasanlah kami hak untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Yesus adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dari Yesus inilah seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Dan terbukti, sebelum kedatangan Yesus, Tuhan hanya berkenan kepada Bani Israel. Dan hanya Bani Israel yang mau menyembah kepada Tuhan. Tetapi kedatangan Yesus, kasih karunia Allah itu turun, maka seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan terbukti, kami yang sedang berada di Indonesia, di Malaysia, Amerika, Eropa, ataupun lain ataupun Afrika, sudah mendapatkan berkat kasih karunia dari Allah, sesuai dengan Allah janjikan kepada Abraham. Maka dari Yesus, janji Allah itu sudah digenapi. Apakah bangsa Arab akan menggenapi itu? Tidak. Apakah bangsa Arab akan ditetapkan sebagai pintu iman? Enggak. Bangsa Arab hanya dijanjikan untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi berkaitan tentang keselamatan, berkaitan tentang pintu iman, tidak akan ditetapkan melalui Arab, tetapi melalui... Aduh, ulang lagi. Oke, silakan Meme Bos, kalau ada pertanyaan, iya silakan langsung dilempar pertanyaan. Oke, saya akan bertanya, tetapi tunggu sebentar ya, karena memang ini saya ada nggak membantah gitu ya. Tadi bantahnya sampai 8 sesi, saya kok nggak bisa membantah ya. Enggak, Bang Zuma langsung nanti membantah, langsung membantah lalu menjawab pertanyaannya langsung. Oke, baik. Siap. Silakan Meme Bos meluncur. Iya, hormat sama moderatornya harus dihormat. Pesan saya lanjut ya? Ya lanjut ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Segala permintaanmu telah saya penuhi. Dari tadi selalu menuntut berkaitan tentang bangsa pemakan babi, yaitu Romawi dan Yunani. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, saya akan mungkin melihat pertanyaan 10 detik ya. Pertanyaan hanya 10 detik sama seperti Bang Zuma tadi. Oke. Jangan 10 detik, kalau bisa sekitar 1 menit lah. 10 detik cepat kali. Nanti nggak ketangkap nanti. Kelamaan, mau Jumatan ini. Baik, saya lanjutkan. Baik. Dari sudut pandang Alkitab bahwasan, jangan ketawa. Baik, saya lanjutkan. Dari sudut pandang lanjut Bang, konyol. Bener-bener keren ini sudut merah keren. Lanjut, sudut merah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya melihat daripada sudut pandang Alkitab bahwasan kabar keselamatan itu ataupun kabar gembira tidak akan diturunkan kepada bangsa lain, tetapi hanya diturunkan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke bangsa Israel. Artinya dari mereka inilah seluruh kaum di muka bumi akan mengenal Tuhan. Artinya kabar gembira tidak akan diturunkan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, ketika Muhammad masuk ke dalam gua Hira, lalu dia mengklaim bahwasan dia mendapatkan kabar baik dari Tuhan. Saya bertanya kepada Anda, Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak akan pernah memberikan kabar baik kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, Muhammad mendapatkan kabar baik dari Jibril itu dari Tuhan yang mana? Silakan jawab. Oke, silakan. Meme Bos silakan menyimak. Ini karena nanti ada tanggapan dan jawaban. Jadi waktunya 8 jam ya. Silakan. Guru.
Iya, sebenarnya tadi saya sudah menjawab ini loh. Udah dijawab. Saya sudah menjelaskan tadi secara terinci bahwa Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Bani Israel yang dimanjakan terdahulu sehingga dia mengatakan inni ma'akum, aku bersama engkau wahai Bani Israel. Lalu kemudian setelahnya Allah menyatakan tentang Nasrani, kemudian Allah mengajak mereka beriman kepada Al-Quran, menandakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Yang datang kepada para nabi itulah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu Bani Israel 12 suku? Dari mana dia tahu? Dia membangkang kepada Taurat. Siapa yang ngajarin beliau? Dia tidak tahu tentang kitab Taurat, dia tidak tahu tentang Bani Israel. Dia tidak pernah keluar dari kota Mekah. Dia tidak pernah berjalan sampai ke Israel Palestina sana. Di mana dia belajar? Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang buta huruf. Lalu datang dari langit yang maha menyaksikan, yang maha melihat, yang maha mendengarkan, menyaksikan keadaan hambanya dulu-dulu, lalu menginformasikan keadaan itu kepada nabinya yang terakhir. Apa yang salah? Apakah Bani Israel itu 15 suku? Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan 12 suku. Dan itu jelas di dalam Al-Quran. Walaqad ahazallahu mithaqa Bani Israel wa ba'athna minhumus nai asyara naqiban. 12 suku bangsa. Tidak dikatakan 13 atau 15 atau 20, enggak. Siapa yang mengajarkan? Abu Bakar enggak mungkin. Ya. Utsman enggak mungkin. Lalu siapa yang mengajarkan itu? Hanya Allah yang mengajarkan dan hanya Allah yang tahu. Enggak ada orang Arab pra-Islam tahu bahwa Israel itu 12 suku, enggak ada yang ngajar. Enggak ada yang mengajarkan bahwa Bani Israel itu pembangkang. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang mengajarkan bahwa Nabi Isa itu disembah di sana, enggak ada yang ngajarin. Itulah bukti bahwa dia mendapatkan informasi dari yang maha melihat, dari yang maha mendengar. Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang menyaksikan keadaan umat terdahulu, yang juga menyampaikan kemudian kepada nabinya sebagai penutup risalah kenabian. Itu. Nah sekarang Anda tidak menyentuh esensi pertanyaan saya. Mana pertanyaan saya Anda jawab? Di mana di dalam kitabnya Nabi Musa yang menerangkan bahwa kitabnya itu hukum-hukumnya, ketetapannya itu berlaku untuk Romawi dan Yunani? Mana? Malah di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali orang yang tidak melakukan hukum Taurat terkutuk. Apakah itu berlaku kepada Romawi dan Yunani? Tidak. Maksudnya orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat terkutuk. Orang Romawi, orang Yunani tidak melakukan hukum Taurat, tidak ada kutukan. Kenapa? Itu bukan untuk dia. Jadi tolong paparkan di mana poinnya. Di mana poinnya? Kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tidak ada Tuhan dua. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Jangan menyembah dua Tuhan. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain. Jangan kau mempertuhankan dua Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa, yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu Tuhan itu, cuma satu. Makanya Tuhan satu ini ingin menyelamatkan semua keturunan Adam. Maka Tuhan yang satu itu mengutus hukum-hukumnya, yaitu Al-Quranul Karim. Yang diseru kemudian adalah ahli kitab dan seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Makanya saya minta, kalau Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, tapi hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel, itu tidak adil. Maka Tuhannya Bani Israel harus datang mengutus utusannya yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu baru benar. Nah, mana hukum yang datang kepada Bani Israel? Dalam hal ini adalah kepada Musa, yang kemudian menerima ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan, yang mana Tuhan memperuntukkan hukum itu untuk seluruh umat manusia agar Tuhan itu disebut adil. Mana? Untuk Romawi aja dulu. Ada enggak? Tunjukkan. Waktu habis Gurunda.
Lanjut. Oke, waktu habis. Gurunda dan konyol biar ketemu poinnya. Bagaimana kalau kita TikTokan mau Gurunda atau dilanjutkan aja ini seperti ini? Bentar dulu moderator, bentar saya mau izin bentar. Ini memang waktunya saya sudah harus beraktivitas lagi ya. Mangga Memang di lu, sini waktu Indonesia Timur ya. Jadi saya lagi di kebun ini. Memang ini waktunya untuk saya kelihatan itu berkebun dulu. Kalau saya nggak berkebun nanti saya makan apa kan? Saya ini lihat, nah ini ubi saya banyak, saya tanam ubi, pisang itu nih. Nggak usah debat aja, nggak usah kerja. Jadi begini, waktu habis. Saya mohon maaf kepada teman-teman, mungkin paparan saya terakhir ini adalah closing ya, setuju ya? Oh gitu. Gimana Gurunda? Boleh ya Bang Juma ya? Nanti Gimana? besok atau malam. Paparannya ini adalah closing. Iya. Kebetulan waktu saya juga singkat. Iya. Fallback dong Meme. Gurunda juga. Cepat-cepat, waktu saya udah mau habis. Cepat-cepat. Ya, silakan. Langsung. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelum saya meng-closing, saya ingin meminta maaf kepada umat muslim ya, ataupun teman-teman muslim yang berada di Komal ataupun yang sedang menonton ya. Saya minta maaf bahwasan paparan-paparan saya tadi mungkin akan menyakiti kalian, tetapi tidak ada niat saya untuk menyakiti kalian. Saya di sini berbicara hanya dari pada sudut pandang Alkitab ya. Jadi kalau memang Anda mempunyai iman Al-Quran, bahwasan Al-Quran adalah firman Allah, itu adalah jalan kebenaran, silakan saja dilanjutkan. Kami mempunyai iman kami, dan kalian mempunyai iman kalian. Jadi itu saja yang perkataan dari saya berkaitan tentang minta maaf. Tetapi saya ingin memperkuat dulu iman Kristen dulu kepada teman-teman Kristen yang di bawah. Jadi begini ya, buat teman-teman Kristen yang di bawah yang sedang nyimak, bahwasan kalian harus bersyukur. Bahwasan pada zaman Yesuslah kasih karunia Allah itu diturunkan. Jadi tidak ada nabi pun yang diturunkan daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini yang bisa menggenapi janji Allah kepada Abraham. Hanya dari Yesuslah kasih karunia Allah itu diberikan dan dilimpahkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan kita bersyukur kepada nenek moyang kita, mereka bukanlah orang-orang bebal. Mereka mau menerima ataupun mau mendengar ketika murid-murid Yesus memaparkan kepada mereka bahwasan ajaran Yesus seperti ini. Jadi kita bangga dengan nenek moyang kita dulu adalah bangsa Goim, lalu mereka memberikan diri mereka dibaptis, lalu mereka menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran. Artinya dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Bangga menjadi orang Kristen. Saya tidak akan pernah menyerang Al-Quran lagi karena memang paparan Bang Juma tadi sudah selesai dengan ajaran dia ya. Tetapi saya tidak melihat daripada sudut pandang Alkitab. Karena kalau saya melihat daripada sudut pandang Alkitab, maka paparan Bang Juma pasti salah tadi. Karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel tidak pernah menurunkan kabar baik pada bangsa lain. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang Alkitab, maka itu akan menjadi salah. Tetapi kalau memang Bang Juma melihat daripada sudut pandang kitab sendiri, kalau dia mengatakan itu benar, silakan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini, buat netizen dan juga buat teman-teman yang ada di Komal. Gus Bang Juma, ini hanyalah sekedar dialog, jadi jangan pernah masukkan ke hati. Minta maaf, 1000 minta maaf. Oke. Udah. Mantap. Oke, terima kasih banyak juga dari sudut merah yaitu Nenek Meme Bos. Begitu juga dengan Gurunda Zuma di sudut biru. Sudah memaparkan begitu jelas dan konkret. Selamat siang. Selamat sore. Gimana Pak? Boleh tanya nih Pak? Dari Bang Juma mungkin ada yang mau disampaikan dulu lah. Dari Bang Zuma lagi siap-siap. Beliau lagi siap-siap mau ini kayaknya. Bang Zuma monitor. Iya, sedikit dari closing dari saya. Silakan Gurunda. Oke. Ya, saya ngetik dulu 1, 2, 3 kata. Siap meluncur. Zip, mantap. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian dari dialog ini ya, ini semakin mengarahkan kita kepada bahwa Al-Quran itu memang adalah hukum yang menjadi kaidah langit yang turun ke bumi untuk menjadi cahaya gitu ya untuk seluruh umat manusia. Jadi solusi terakhir harus Al-Quran. Karena kenapa tidak ada di dalam kitabnya Nabi Musa bahwa pengajarannya itu untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Jangankan kepada seluruh umat manusia, untuk kepada Romawi yang kemudian menguasai wilayah Israel pada saat itu pun nggak ada. Bangsa Yunani nggak ada, cuma untuk Bani Israel tok. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim.
Meme bos di mute dulu, Meme bos di mute dulu. Bang Bud. Host, monitor host, tolong ini Meme bos di mute dulu. Sudut merah di mute dulu. Ya. Oke. Iya. Maka pantaslah kemudian kita tidak meragukan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an mengatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai' fahuzha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Telah kami tuliskan untuk Musa pada loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh dengan sebaik-baiknya. Ini Al-Quran yang menerangkan. Ternyata itu seirama dengan kitabnya orang Yahudi. Memang Taurat Musa itu hanya untuk kaumnya. Tidak ada data dari teman kita Kristen. Semalam juga saya sudah dialog dengan terangkan, kemarin juga, dan ini sudah hampir puluhan tahun sebenarnya. Baik offline, saya sudah dialog dengan beberapa teman kita dari Kristen, tidak mampu menunjukkan data bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub itu diperuntukkan untuk Romawi, apalagi kepada seluruh umat manusia. Ternyata nggak ada. Maka solusi hanya ada Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, di mana Al-Quran memproklamirkan dirinya bahwa hanya ada di dalam Al-Quran orang yang mampu menjadi pewaris jannah. Apa itu? Orang mukmin. Di mana diterangkan surah Al-Mu'minun, anak keturunan Adam yang mewariskan kemudian jannah adalah mereka yang melakukan sholat. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Perjanjian yang datang kepada mereka juga adalah untuk mereka melaksanakan sholat dan juga sholat. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat itu bukan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ma'akum la im akamtumus shalah. Aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Maka jika engkau sholat dan beriman kepada Rasul-Rasulku dan menunaikan zakat, maka kamu membantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik. Apa kata Allah? Aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Aku pasti akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi Bani Israel yang melaksanakan sholat, yang kemudian membantu para nabi dan rasul yang datang kepada mereka, membayar zakat, lalu kemudian meminjamkan pinjaman baik kepada para rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku akan hapuskan dosa-dosamu. Ini yang Allah katakan. Apa buktinya? Bahwa perintah sholat itu sudah ada, diperintahkan oleh Allah kepada bangsa-bangsa terdahulu. Di dalam kitab Matius 26:39, ternyata Yesus itu melaksanakan. Dia tersungkur lalu berdoa. Dalam Yosua 5 nomor 14 dia bersujud. Kemudian Yosua bersungkur ke bumi dan kemudian bersujud. Di Bilangan 20 nomor 6 juga Musa dan Harun itu saya. Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu kemudian sujud di dalam rumah kemah untuk melakukan penyembahan. Kejadian 17:3, Abraham juga melakukan sujud. Wahyu 7:11, mereka semua tersungkur dan sujud menyembah Tuhan. Nehemia 8:6, semua sujud dan sujud. Ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa manusia Islam mewarisi surga Firdaus. Sehingga siapapun yang mengikuti Islam, fattabi'uni, sujud, salat, menghadap kepada keridhaan pencipta langit dan bumi, kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, lalu Allah mengatakan mereka kemudian kekal di dalamnya, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi kalau teman-teman sekarang ini sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi, mereka lah pewaris daripada surga. Nah, oleh karena itulah kita ingin mewarisi. Mana perintahnya untuk sholat di dalam kitabnya Bani Israel kepada Romawi Yunani, kepada orang lain di luar Taurat, di luar
di luar Yahudi. Tidak ada. Kita juga mau sujud dong. Kita juga mau mewarisi surga. Mana perintahnya? Nggak ada. Lalu di mana? Oh, ada di dalam Al-Quran. Maka mari kita menguatkan iman kita kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Sekira begitu, sahabat-sahabat, saya pesan supaya tema ini selalu digaungkan ya kepada saudara saya, guru saya, Bang Sidi, Adinda siapa? Alif, Rashid, kemudian siapa lagi? Teman-teman yang muslim di sini ya, Ukhti Rahma, mohon supaya tema ini selalu digaungkan. Apakah Al-Quran atau Taurat diperuntukkan untuk kita seluruh umat manusia? Karena itu sangat penting untuk mematahkan kemudian argumentasi tentang agama yang datang dari barat. Demikian dari saya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri karena mau meluncur ke udara, ke langit, ke gunung. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut.